Halo guys. Kaget kalau dia yang opening duluan sih. Kan saya hostnya. Oh iya lupa. Gimana sih Anda? Maaf. Gimana kalian? Lagi makan kan pasti. Nah, kita nemenin kalian di makanan kali ini, di era makan malam kali ini, dengan sajian-sajian menarik semalam di UCL di di 2 hari berturut-turut ya. Di game week pertama tuh ada ATM Barca sama PSG Liverpool yang kurang lebih nggak menarik bisa dibilang ya. Orang-orang ini tengil ya. UCL aja nggak lanjut, ada yang nggak masuk UCL masih bilang nggak seru Liverpool. Tapi kalian perhatiin nggak ada yang bahas sama sekali Liverpool di UCL kali ini. Bukan nggak ada yang bahas. Orang fokusnya ke Munchen. Bukan nggak ada yang bahas. Memang kita sekarang fokus ngejar Arsenal di Premier League. Jadi kalau kalah pun nggak masalah gitu loh. Oke, nanti kita bahas lebih lengkapnya ya. Oke, di sini sudah bersama 4 orang maestro sepak bola, Einstein of football. Lihat kamera sebelahnya, Pak. Ini dia. Kalian pasti berpikir, apakah ini kontennya akan teknis? Ataukah justru sama sekali tidak membahas bola? Nggak, tapi kali ini kita harus kasih isi lah. Isi apa? Tulang. Biasa kan isi daging, Rin. Oh, ini tulang. Iya. Kasih. Kasih. Nggak apa-apa. Jokes baru. Zap! Ya. Mau ngomong kasar nih, Gil. Maaf ya. Oke. Gak apa-apa, anjing gitu aja. Nggak gil. Oke, sebelum kalian menonton video ini, kita akan review UCL. Dan sebelum itu kalian boleh beli nih. Emang masih ada barang ini? Masih ada harusnya ya. Ya kita seenggaknya promo siapa tahu kalian. Sampingnya aja tuh kan kelihatan yang satunya. Oh iya ini yang ini ya. Nah, nih. Ini namanya parfum Wembley guys. Kalau kalian bingung caranya di mana, ada di mana, Li? Ada di Tanjung Duren. Ya. Ada di Aeon Tanjung Barat dan juga di Aeon BSD kan. Dan bisa dibeli online juga. Betul. Cuma nggak tahu stoknya masih ada apa enggak karena ini parfum demand-nya satu hari itu 100.000 sales. Bener. Betul. Kita makanya kita udah punya studio baru, udah gitu udah males-malesan. Males-malesan. Udah. Karena parfum kita laku. Cuma gitu. Jangan lupa beli Wembley. Just studio baru. Iya. Ini siapa ya? Hah? Saya adalah kesatria. Kesatria yang apa? akan membantai Joe Neves. Kan kalah Liverpool. Kalahnya sama PSG. Beruntung Neves di mana? Di PSG. Coba dia di mana? MU, Arsenal, City, maju sini kau semua. Ya mulai ribet. Oke, sebelum itu juga kalian boleh follow di samping saya Ali Reti Story, di depan saya Ponakan Haji Damong dan di sampingnya Ponakan Haji Damong ada Ivan Gunawan. Wow. Salah. Aku Ivan Gunawan. Ada Karim Nasar, Kedok Arabian. Karnas. Ada Karnas. Oke, kita masuk ke review UCL. Masuk ke semifinal. Iya. Ada beberapa. Lalu semifinal, quarter. Udah masuk ke semifinal dong. Berarti kan udah selesai quarter final. Oh kita jadi gak bahas semifinal. Enggak, itu preview nanti semifinal masih lama. Ya kita gak Ini bahas. review semalam. Game week semalam. Ya berarti kita bahas quarter finalnya, semifinalnya nanti. Iya quarter final, oke kasih. Gimana Kita mau sih? match yang pertama adalah match yang bisa dibilang udah pernah terjadi dan gagal lagi. Gagal maning lah ibaratnya kalau kata orang-orang. Gagal maning. Kalau kata Son ya. Son gagal maning. Ada Atletico yang berhasil menang lawan Barca setelah mengalahkan juga di Copa del Rey. Di UCL juga ribet nih orang. Iya heboh. Heboh lu. Heboh bener lu. Nih. Galak banget, tim yang gak ada yang main galak. Kita bisa lihat bahwa Atletico menang 2-0 di leg pertama berbekal 2 poin, 2 skor yang akhirnya bisa dipertahankan walaupun banyak darah berlumuran. Di situ ada Fermin Lopez, ada Ruggeri juga berdarah-darah. Jadi akhirnya Diego Simeone bisa meraih 4 kali semifinal di UCL selama dia berkarir sebagai pelatih di Atletico Madrid. Boleh pandangannya. Agak expected sebenarnya Atletico di kepala gue. Barcelona bakal remontada gitu kelihatannya ya dengan Lamine Yamal di presscon ngomong begitu. Dan gue pas Barca berangkat ke Wanda Metropolitano, gue ikutan percaya diri tuh hari itu. Kayaknya bakal remontada nih. Bener 2 sama kan sempet. Sama si Lamine Yamal sama siapa tuh lagi si Torres. 2-0. Ferran Torres. Iya maksudnya agregatnya tai. Agregatnya berarti 3-2 dong. Oh iya 2-0. Iya. Wow. Terus. Tapi ternyata kenyataan berkata lain ya. Ademola Lookman ngebales ngegolin. Terus kartu merahnya Eric Garcia tuh pengaruh besar tuh ke Barcelona tuh. Mungkin kalau dia nggak kartu merah
mungkin bakal ada gol lagi tuh, gue bilang ya. Tapi kalau dari yang kita garis Segi bawain permainan. sebenarnya, ini otak-otaknya Diego Simeone. Kenapa? Ente bisa menghasilkan itu kenapa? Waktu kita bahas sebelum UCL kan ketemu antara Barcelona sama Atletico Bilbao. Di Atletico Madrid. Copa del Rey. Enggak, bukan Copa del Rey, La Liga. Oke. Nah di situ Alvarez dan beberapa pemain intinya nggak dimainin untuk menjaga melawan Barcelona di pertengahan minggunya. Nah di situ kita ngelihat bahwa memang Simeone ini mengejar satu targetnya dia, yaitu UCL. Karena di La Liga jaraknya sudah sangat jauh. Dia menjaga pemain-pemainnya buat di UCL dan berhasil. Nah kita kadang kita memikirkan apa yang terjadi di atas lapangan, tapi otak dari pelatih ini sangat penting perannya. Gitu loh. Ada yang ngerti teman-teman? Enggak. Gua coba ngerti, gue ngerti, cowok, gue ngerti. Jadi peran Jadi, pelatih itu sangat penting. Peran pelatih itu sangat, nih yang lu maksud berarti kemarin Atletico Madrid pas lawan siapa? Barcelona. Bukan, enggak sebelum Barcelona. Sevilla. Sevilla kan Serbia, dia lawan Serbia. Bukan. dia kan Montenegro. ngeluarin- Dia kan Trinidad Tobago. Maksudnya yang pertama. Sebelum La Liga UCL. biasa, yang di La Liga biasa. Oh, bukan yang match. Disimpan Oh, iya. juga. Iya. Jadi dia menyimpan untuk pertandingan di laga UCL gitu loh. Nah, waktu di laga Terus UCL nggak ngerti ya Karim berarti ya hitungannya? Gue ngerti sekarang. Enggak, Sekarang gua ngerti. karena kalian tuh nggak nonton pertandingan itu, pada nonton. main HP scroll. Bercanda ya guys. Lu kapan nonton bola? Nonton di rumahnya Oleh. Enggak, lu kapan nonton bola? Itu Enggak, pertanyaan gua. dia baru saja menjelaskan apa yang dilakukan biasanya kalau Liverpool nggak main. Iya. Nah, Lu nggak pernah apa- main? Oh, podo bae. Tapi menurut gue Diego Simeone ini, menurut gue this guy deserve lah at least one UCL. Dia udah Betul, berapa gua sangat tahun? setuju. Dia udah berapa tahun di Atletico dengan lu lihat nggak foto yang sama Griezmann tuh yang dari dia direkrut sampai akhirnya dia mengumumkan dia mau pisah sama Atletico. Oh, nggak lihat. Ada jadi dikasih dua apa sih namanya kayak Bagan. apa sih namanya kayak di Table. Bandung. Dua yang gini. Yang dua gini Yang pundan dua- berundak ya. Maksudnya. Oh, cat. Tuh, gini. Iya kayak diedit digabung gitu. Oh, etalase. Iya kan digabung. Kolase. Di grid. Jadi yang pertama si Griezmann masih baru direkrut Atletico, terus Diego Simeone masih fresh, sampai akhirnya mukanya udah kayak Keriput. udah terlalu banyak beban di pinggulnya dia, kesian ya. Mungkin tapi menurut gua bisa itu karena colisme ya menurut gue. Lo sistem Gil. enggak, astagfirullahaladzim. Enggak, nama sistemnya Atletico Simeone Madrid itu adalah El Cholisme. Astaga. El Cholo. El Cholo. Sistem yang dia tawarkan adalah colisme yang dia gedein di Atletico. Kok agil-agil kan gua ngomong kasar. Iya. Tapi terlihat banget ya di Atletico kemarin kita bisa melihat ada revolusi dari Atletico bahwa kita mengenal Diego Simeone ini kan haram ball. Iya. Defending terlalu ke dalam. Sekarang dia berani bermain menyerang. Cuman ada bumerangnya. Beberapa kali tuh belakangnya tuh malah sering bolong. Aslinya lo kalau ngeliat begini, yang menurut gua fixnya si Simeone adalah kedatangannya Ademola Lookman ini. Gila sih. Ademola Lookman ini Ademola iki loh. Nggak usah gitu Oh iya. juga. Dia punya satu chance dia golin. Si Ademola kan yang golin kan di 2-1 kan Ademola. Iya. Rashford 5 peluang nggak ada yang gol. Enggak, emang Barcelona juga gue juga gak ngerti. Dia punya banyak banget kesempatan buat bikin sama agregat lah minimal. Si Araujo, aduh gue gak kuat. Yang nyundul. Araujo Yang memang Araujo yang itu nyundul. anjing itu orang. Gue kesel banget. itu Araujo. Itu goblok parah sih itu orang, sorry ya. Enggak, kalau Itu Araujo goblok itu parah. musim ini memang sudah sama fans Barcelona sendiri memang udah Enggak, dari tahun lalu juga. Emang nih orang so asik anjing. bukan soal sih gak ada lagi San, siapa Cuman lagi? nggak, konsepnya Li. Itu depan gawang. Itu lo nyundul nggak ada yang kontes. Kok lu nggak bisa ke gawang Itu bola? bodoh sih. Iya nggak kan? Dan ya Araujo parah. lu bisa expect apa anjing pemain belakang lu taruh depan ya udah. Mau gimana? Sebenarnya ini PR buat Barcelona ya, buat kedepannya lu lihat lah ketika lu main lawan tim yang low block, sistem dari tim musuh low block. Enggak low block sama sekali. Dengerin dulu, ketika lu nyerang dia low block, gak pergi. Itu taktiknya sama kayak PSG, tapi nanti kita bahas. Ketika kita menyerang itu semua kumpul di kotak penalti. Nah, ketika counter attack berarti kan menunjukkan apa? Kreativitas lini belakang lu itu nggak berjalan dengan baik.
Lu seharusnya punya Kubarsi, lu punya Araujo. Kartu merah Iya, Laler. iya, makanya dengerin dulu. Orang belum selesai ngomong sudah digas terus. Ana dukung ente. Ana dukung ente. Capek, Pak. Selesaikan dulu nih. Pak, Ana tetap di sini, Pak. Nah, Lihat, apa lu Bapak punya menarik, Bapak main HP tuh. lu punya Kubarsi, lu punya Araujo. Siapa lagi nih backnya Eric Garcia. Gerard Martin. Ketika Kubarsi kartu merah lu nggak ada backup. Lu harus memainkan Araujo. Sedangkan kita lihat sendiri secara Araujo kan statistik. mainnya babak kedua. Iya sebentar saja. Nggak nonton ya? Nonton. Lanjutin Sabar, dulu. ya Lanjutin. Allah. Gua kepo. Ketika Araujo bermain di babak kedua, kelihatan juga agak rapuh. Tapi sayangnya memang nggak cetak gol si Atletico Madrid. Ketika Enggak, lalu di manakah Araujo bermain? apa? Pas babak kedua di mana? DMF dia. Alafu Dia DMF tapi maju. Iya, Menjadi Araujo striker. main menit 89. Apa? Araujo main menit 89. Tapi terjadi gol nggak? Iya, tujuannya di saat Nah. Araujo main itu Nggak. Buat umpan-umpan lambung. buat Iya. jadi dimasukin. Jadi buat Nggak ada dia urusan sama dimajuin. defense-nya Barca. Nah, perkesalahannya Barca udah berkali-kali selalu terjadi seperti ini. Apalagi di season ini kartu merahnya lumayan ada beberapa kali ya. Mereka indisciplinary isunya sangat dipertanyakan untuk pemain-pemainnya. Gue tadinya ngira yang kartu merah Kubarsi, kan biasanya De Jong juga. Pokoknya banyak lah mereka suka kartu merah. Gue ngira ini pemain muda, cuman Eric Garcia datang dengan kartu merah juga, berarti kan ada yang salah. Ada yang salah di situ. Nah, balik lagi Hansi Flick tidak merubah Skema permainannya. permainannya udah dua season. Menurut gue wajar akhirnya mereka jebol juga. Lo kalau ngelihat di leg 1 itu benar-benar di outclass dengan apalagi golnya Sorloth itu nunjukin kalau misalnya sesimpel itu untuk mencetak golnya. Ya lo di saat lo melihat seperti ini, lo harus sadar diri lama-lama. Ada yang salah dengan permainannya, ya lo harus step up. Ini udah Barcelona lagi-lagi nggak menang UCL lagi dari 2015 seperti ini. 12 tahun ya? Tapi gue ngerasa kehilangan Rafinya di Barcelona tuh Berasa. pengaruhnya gila. Berasa. Karena kita lihat kemarin defense-nya Atletico Madrid tuh nggak yang sebegitu hebatnya juga kemarin. Betul. Benar, Cuman banyak bolong ya, banyak bolong. Banyak bolong kok, banyak kesempatan Barcelona buat ngegolin. Cuman gue ngerasa sebagus apapun Lamine Yamal mainnya kemarin ya, itu Ruggeri lumayan worknya lumayan get the job done. Tapi di situ Lamine Yamal against the wall. Jadi susah banget buat dia ngegendong satu squad yang cuman Lamine Yamal timpang tindih begitu. Lamine Yamal tuh adalah pemain bagus menurut gua. Lamine Yamal tuh bukan pemain, ya kita akuin lah sekarang salah satu winger terbaik, muda, outstanding, hampir perfect lah nih orang. Tapi kalau kata Walaupun Bapak atasnya beda. Olise, gue atasnya dia. Lu masih atasnya Olise? Season ini menurut gua atasnya Lamine Yamal adalah Olise. Menurut lo? Menurut Gak apa-apa, gua. kita hargai Itu kan pendapat lo. Opini gua kan. Hargai. Cuman gue ngerasa karena dua perbedaan. Di saat Olise main, Olise tuh bermain untuk gimana timnya itu creativity-nya tuh dari Olise untuk membuat timnya tuh menang. Kalau Lamine Yamal, yang gue sampai sekarang problemnya adalah dia bermain kayak gitu untuk dirinya mencetak gol. Enggak juga, lo harus lihat juga kemarin. Dia juga banyak playmaking kok. Gue setuju, cuman dia berapa kali di mana masuk, dia mencoba untuk finish the jobnya di situ. Karena nggak ada tim teman lainnya buka Dia ruang. nggak percaya mungkin. Temennya itu nggak buka ruang, Rim. Mungkin bisa seperti itu. Bisa Dia jadi. pernah waktu lawan ATM juga Trivela, Rim, ngumpan gini bisa kosong gitu. Memang Itu jago sih, itu pemain-pemainnya nggak nyari ruang. Ketika dia bisa nyari ruang, contoh kayak Lewandowski atau siapalah kayak Kan Lewandowski sempat main gak ngaruh juga. Suarez atau siapa, itu kan dia bisa mencari posisi yang kosong gitu. Nah, Lamine Yamal tuh do the jobnya seperti itu gitu. Gue ngerasa problemnya Lamine Yamal juga masih muda banget, masih banyak banget ruang untuk bekerjanya. Kalau Papai naruh Yildiz better dari Lamine Yamal BTW. Ya, itu sih. Tapi menurut gue susah lah nyari ruang buruknya Lamine Yamal tuh. Dia tuh kompleks banget buat Lo gue. emang, gue akuin dia jago banget. Cuman kalau kan lo ngomong dia maruk, dia nggak maruk sama sekali. Itu emang kerjaannya dia kayak gitu. Dan ujung-ujungnya dia juga nggak yang syahwat banget emang ngegolin. Iya. Dia bukan Mbappe. Kalau Mbappe ya. Mbappe tuh syahwat banget, kelihatan banget pengen golinnya ada. Ya enggak. Gue tahu nih Lamine Yamal pemain jago, cuman kan ada flow-nya kan kita sadar kalau di pemain seperfect itu Barca lolos. Oh iya, tapi kan ini kan masalahnya semua Nggak, masalahnya cuma indisipliner. Lo indisipliner apa? Indisipliner dia udah nggak ada, Nuk. Nah itu 2 kali kartu merah tuh gimana? Lo itu indisipliner sebuah timnya, nggak dari dianya pribadi. Oh, dia pribadi nggak ada masalah. Masa nggak ada masalah, Nuk? Nggak ada kan masalah. kelihatan. Ya ada cuman minor. Ya iya kan bukan berarti nggak ada, nggak bisa kita bilang ini pemain perfect. Ini masih muda. Enggak, kalau ibarat kata pohon dia matang di pohon, kalau ibarat mangga. Jadi belum matang udah harus ngegendong. Iya. Nah iya harusnya dia bermainnya menurut gua pribadi
jauh lebih fokus untuk tim, bukan fokus untuk dianya. Gue ngerasa seperti itu. Ya mungkin memang dari dia ngumpan ke timnya atau kontribusi ke timnya sama dia individualis memang lebih banyak sedikit ke individualisnya Rim. Tapi bukan Enggak berarti juga dia sih, kosong gitu loh. Emang Seimbang bukan buat berarti gua. dia kosong. Cuma menurut gue ada momen-momen di mana gue ngerasa sebagus-bagusnya Lamine Yamal, ada momennya harusnya lu lebih fokus, lebih care untuk ke tim lo nya. Enggak, itu menurut gue ya. Enggak, itu nggak relevan menurut Nggak gue. relevan banget. Nggak relevan Lamine menurut Yamal emang karakternya adalah pemain yang seperti itu. Bukan berarti dengan dia maruk, dengan dia dribble, dengan dia ngelewatin banyak pemain, dia nggak kontribusi buat tim, nggak gitu. Itu logikanya udah salah menurut gue. Kok logikanya salah sih? Enggak, emang Lamine Yamal perannya atribut Lamine Yamal seperti itu. Ya, contoh Enggak, kayak itu kan Neymar. atribut yang dia udah punya. Itu atribut kalau misalnya dia tambahin dengan dia nggak semaruk itu dia Lah, bukan ngebantu. Maruk sama atribut Lamine Yamal dua hal yang berbeda buat gue. Kalau lu ngomongin Maruk, Vini JR Maruk. Mbappe Maruk. Kalau Lamine Yamal dia punya atribut yang emang dribblingnya bagus banget dan outputnya tuh end produknya kelihatan dari Maruknya dia. Dia kalau Maruk nggak selalu mau nge-shoot, lu perhatiin aja. Banyak deh umpan Banyak sering. deh umpannya. Lo bukan ada Umpan ke ruang kosongnya. Kalau Mbappe Maruk mau masuk ke drive in ke depan buat nge-shoot. Gua Beda. agak kurang relevan kalau Lamine Yamal kita sematkan kata-kata Maruk di Lamine Yamal agak kurang relevan buat gue. Menurut gue juga. Enggak gini, mungkin gue ngerasa agree to disagree. Oh iya, ini pendapat lu makanya lu bilang. Itu mungkin menurut gue pribadi. Bentar, Sultan Einstein mau ngomong. Ya. Mungkin bisa kita lihat pemain-pemain kayak sebelum Lamine Yamal ada Neymar segala macam. Tapi menurut gua memang beda sih, setuju. Lamine Yamal tuh lebih kayak as team. Dia contoh. Ketika dia posisinya susah buat kayak ngumpan atau apa, dia baru ngedribbling. Tapi dia bisa ngeliat posisi kalau ada misalkan ada Pedri dekat situ. Dia bisa ke passing dulu. Nah, dia nyari tempat lagi untuk diumpan lagi. Bener, gitu. gue setuju nih, pinter nih orang. Ini siapa sih? Pinter banget. Keren. Nih bisa dilihat ya. Apa? Statistik Lamine Yamal kemarin waktu lawan Atletico. Dia berhasil ngasih akurat pas 41 dari 51 yang seharusnya. Berarti 80% bola di kaki kiri dijadiin passing. Akurat pas, Jing. Akurat pas. Ya berarti passingnya banyak dong. Artinya Akurat Bukan. pas. total nih. Akurat pas kayak kemarin tim lo pas lawan Bournemouth. Ya, 41. Akurat pas nomor 2 tuh Gini, dipegang sama coba Raya, Declan Rice 50. Sekarang lu buka 50 belakang. nih total passing yang dilakukan Lamine Yamal ada 51. Yang akurat 41. Artinya ada 51 passing yang dilakukan Lamine Yamal dalam 90 menit game kemarin. Nah, menurut lu 51 passing itu biasa aja atau outstanding? Lah ini kan emang 51 kan passingnya, lu lihat passingnya kemana San? Passing Passingnya dekat gitu ya. iya kan banyak passing. Chance created sekarang ya. Dia punya 4 big chance created dan 4 chance created biasa. Total ada 8 chance yang dibikin sama dia dalam 90 menit. Menurut gue itu outstanding. Gimana coba baca? Mana? 4 chance created, 4 big sama Jing. Itu 4 jadinya. 8 dong jadinya. Kan chance created sama big chance created sama San. Sama ya? Sama. Shooting target. Iya, chance created, chance dia kebetulan big chance semua. Big chance semua ya udah 4 ambil. Jadi dia ngebuat 4 chance created. Tuh block shot 1. Tar kenapa lu ini? Tuh dia nge-shootnya cuma sekali, Rim. Nge-shoot 3 kali. Enggak, nih menurut Kan gue juga. muka, dia depan Lamine- matanya itu kan tulisannya 3. Enggak, kalau kita eye test juga dia tuh Lamine Yamal kalau terisolasi dia nggak bisa cari support. Soalnya Lewandowski masuk juga nggak membuahkan apa-apa, begitupun juga Ferran Torres. Jadi Lamine Yamal ini emang bukan striker yang kayak Mbappe yang bisa ngedrive dari belakang ke depan buat nge-shoot. Jadi bukan tipikal pemain penyerang yang punya end product gitu. Dia punya flair, dia punya visi, tapi bukan punya end product. Ya gue ngerasa ini pemain masih Gitu. muda. Ini pemain masih muda, masih banyak yang bisa masih banyak yang bisa apa sih sebutannya? Masih Upgrade. banyak yang bisa di-upgrade dari dia, gue ngerasa. Untuk sekarang dia pemain bagus. Ya siapa yang nggak mau punya dia di tim. Cuman ya nggak ada salahnya, ada pointernya buat dia. Di 15 menit terakhir dia dikasih free roll, cuman kehilangan bola terus. Tapi mau satu lagi. ngedimin Mbappe itu aja. Satu lagi, data yang membuktikan bahwa argumen Lamine Yamal Maruk nggak relevan. Expected assist dia lebih tinggi daripada expected goals dia. Iya, setuju gue. Enggak, tapi kalau kayak gitu bisa dibantah, San. Ini Bisa dibantah. XG-nya kan datang kan karena dia emang lu pernah ngeliat dia nge-shoot depan gawang. Iya, itu pernah bisa ngeliat kayak gitu? bolanya bisa out Dia jauh, nge-shoot, bisa dia kayak gitu. nge-shoot nggak? Paham gak sih? Ya itu kan Enggak, ini ini eye test aja dah, nggak usah X-X-an dah. Enggak, maksudnya Eye test aja enggak, mata. Nah, ini Gua di kalau sini ini setuju. matematikanya assist Lamine expected assist Lamine Yamal lebih tinggi daripada assist goal. Begitupun dengan eye test. Lamine Yamal banyak ngasih umpan-umpan yang lu
pelongo ngeliat dia Iya, bawa San bola. setuju dengan statement itu. Cuman kalau ente membawakan narasi dengan statement expected goal lebih kecil, lebih besar assist daripada gol, itu bisa dibantah karena Lamine Yamal nggak selalu on target, paham nggak sih? Dia kadang bolanya terlalu ke kanan. Dan dia Kalau nge-shoot maksudnya. nge-shoot Nih, gitu. expected goal itu kan di saat lo nge-shoot, probabilitas lo nge-shootnya itu apakah itu bisa jadi gol apa enggak tergantung dari mana kan. Itu expected goal. Lah begitu juga dengan assist dong. Lo iya enggak Itu kan double standar, yang makanya assist lo juga lu bahas. dengerin dulu Jing. Lo kalau ngelihat dia enggak nge-shoot depan gawang San. Lo ngeliat dia nge-shoot tuh dari jauh, dia nge-shoot dari jauh. Ya itu nggak dihitung expected goals gitu maksud lo? Bukan itu yang dihitung, XG-nya pasti kecil San orang nge-shoot dari luar. Emang orang nge-shoot dari luar XG-nya Ya emang 0,5. ya berapa kali Lamine Yamal nge-shoot di sini aja sedikit banget. Udah, tapi kalau kita bahas dari Shoot Atletico Lamine Yamal Madrid, cuma 2. apa? 3 Jing. 3. Ya, gue setuju. Maksudnya kita lihat Lamine dari Yamal adalah pemain terbaik sepanjang masa menurut gua. Lamine Yamal hebat. Tapi kalau dari Atletico Madrid kita ngelihat nih salah satu pemain yang menurut gue beban banget ya, Lenglet. Parah ini orang. Dia reuni yang kurang baik ya buat Berapa Lenglet ya. kali dia itu Barcelona banyak chance karena apa? Lenglet ini nggak hilang. Posisinya nggak di posisinya. Terus yang kedua, gara-gara golnya Terus yang Barca. kedua. Gara-gara golnya Barca aja. Gara-gara golnya Barca. Jadi kan dia itu highlight dari banget. dia. Itu golnya Barca, gol keberapa gue lupa lagi. Pertama apa kedua ya? Kedua kalau nggak salah. Apa? Iya yang pertama itu kan golnya gara-gara Lenglet. Iya. tapi itu. secara akurasi bertahannya cuma 7 Rim. Yang lainnya si Lenormand ada 12, 50%, paham nggak? Terus sama gue nggak ngelihat Alvarez bermain bagus di pertandingan itu. Gue ngelihatnya lebih ke Lukman. Simeone juga. Ya karena emang Atletico nggak banyak nyerang juga. Gak banyak nyerang. Iya kan ketika Griezmann, tapi ada beberapa Griezmann OP counter banget. attack. Match kemarin Griezmann menurut gue itu orang ya Allah gila. Enggak, Alvarez emang kemarin emang banget, gak kelihatan sih. Emang jarang megang Oke, bola aja. kalau dari sisi Barca, kira-kira kan dia udah cuman mengharapkan La Liga sebagai harapannya di musim ini satu-satunya dengan unggul lumayan jauh poinnya sama Madrid. Terus what's next nih for Barca dengan kondisi kayak gini tanpa investasi, pemain muda isinya. Terus Hansi Flick yang menurut gue terlalu kepala batu. Jadi kalau mau ada target Champions League ini kira-kira bisa nggak dengan kondisi kayak gini? Ada yang bilang, ada yang nge-tweet Hansi Flick itu adalah versinya Ange Postecoglou. Kenapa begitu? Paham gak? Oh jadi versinya pinter, Postecoglou-nya palanya berbatu. Kagak. Siapa? Jadi Hansi Flick itu adalah Ferguson-nya Ange Postecoglou. Ange Postecoglou ngelihat si Hansi Flick nih. Enggak. Udah lu jelasin yang penting daripada Jadi tuh kayak Ange Postecoglou versi paling OP itu tuh Hansi Flick. karena highline banget. Highland mbak, permainannya kan sama, rock and roll parah ini. Rock and roll. Rock and roll parah ya. Tapi dia batu sih, ada kekeh-kekehnya tuh orang. Itu, cuman perbedaannya dia jauh lebih mateng dibanding Ange Postecoglou kan. Tapi gue suka sih sama style kayak gitu, high risk high return lah. Harus berani lo kalau mau menghasilkan sesuatu. Tapi fun fact-nya adalah Atletico itu bersanding sama Tottenham dengan kebobolan terbanyak. Jadi sebenarnya yang terlalu high risk high return ya Atletico juga ada di situ. Lu bayangin Atletico selalu kebobolan banyak di setiap matchnya. Karena terlalu banyak investasi di depan sih menurut gue. Lu setuju nggak? Investasi ada sama Lukman, Sorloth, Julian Alvarez, belakangnya nggak dihawil. Dulu Diego Godin siapa? Udah. Si ada Harry Maguire. Hermoso. Bukan Sama Hermoso. Mario Hermoso. Bukan Gimenez, Godin sama Gimenez. Gimenez. Jadi lini belakangnya sama lini depannya terus terlalu gapnya terlalu jauh gitu. Sekarang kan mereka kan udah punya musuh kan. Musuh kan buat jadi penggantinya si Oblak. Itu udah paten. Back mereka Lenormand oke lah. Back Soso. Lengletnya berat. Berat. Jadi bakal ada penggantinya lah. Iya mereka kalau misalnya Summer sih menurut gua Romero sih. Cuti. Romero. Soalnya kalau sampai degradasi pemain-pemainnya keluar. Argentina langganan Atletico sih. Atau nggak degradasi menurut gua ambil Romero. Iya. Tapi dari pertanyaannya Bang Bernardo Silva tadi bilang apakah Barcelona masih bisa maksudnya mendominasi di La Liga sampai akhir musim? Ya itu pasti. Jawaban gue sih ada dua hal ya. Tadi kan lu tanya kayak gitu. Enggak, gue nanya bukan itu. Apa nih what's next for Barca setelah dia cuma punya satu La Liga buat musim depan mang mau gini-gini aja. Oh. Dia kan punya target Champions League.
Apalagi Iya, dengan ditambah dengan Rafinya yang ngomong di video tuh yang kayak gini-gini ngasih gesture. Ngasih tahu Lo Atletico, lo next round cabut. next round juga cabut gitu. Nah itu gimana buat Barca gitu? Nggak bakal bisa gimana-gimana kalau cuman ngandelin pemain-pemain muda Enggak lah, yang investasi bakal cuma beli dari La pemain sih. Masia gitu. Pasti bakal beli pemain sih menurut gue. Ya, Ya, nggak mungkin mau ada gitu, beberapa yang bakal dikeluarin ya. Mungkin kemungkinan besar mungkin Rashford akan kembali ke MU kan. Kagak orang Rashford, menurut gue Rashford pasti ditransfer 30 juta doang. Iya maksudnya antara mungkin Rashford Iya, jadi Barca opsi juga nggak punya kedua duit, dan Li. segala Mau beli macam. banyak-banyak Iya, Barca nggak punya duit. Ya ketika dia juara La Liga ini kan pasti juga dapat Banyak utang, dapat sponsor, FFP, kerjasama. banyak Tahun lalu juara liga. Tapi Barca nih di musim ini tuh harapannya besar banget buat menang Champions League dibandingkan klub-klub lain. Dia tuh punya Enggak lah, enggak lah. enggak lah. Barca terakhir Enggak pas lah. Luis Enrique, Neymar, Messi, Suarez. Dia tuh, ya lu lihat fans Barca seberapa Enggak, yang kecewanya berharap dia. Season ini juara UCL siapa? Fans Barca. Fans Barca tuh Fans Barca. Barca. Fans Barca. Fans Liverpool pengen juara UCL. Itu nggak Fans masuk City akal. pengen juara UCL. Enggak, ini nggak Fans masuk- Arsenal tiap season pengen juara UCL. Enggak, Justru yang paling Barca tuh pantas punya kita. Barca tuh punya titik tengah di antara realita dan ekspektasi. Nih tim gue bisa. Loh tim dia UCL 6. Justru kita lebih berekspektasi kita juara UCL. Kenapa gue bisa bilang ngomong kayak gitu? Di awal musim kita datengin beberapa pemain bintang loh. Daripada Barcelona yang mengandalkan pemain muda. Iya sih itu di ekspektasi di awal musim. Cuman kan Iya. lama-lama tergerus realita kan. Lama-lama lu jadi realize ini nggak bener nih, nggak bisa. Toh dia sampai semifinal juga Iya, maksudnya Musim kemarin. musim ini. Musim ini Quarter. quarter loh. Musim ini dia quarter musim Quarter. lalu juga. Quarter. Ya, maksudnya sama kayak Realistis lah Barcelona. Liverpool quarter dengan squad kayak gitu dengan ditambah ekspektasi di awal musim lama-lama kegerus, lama-lama nurun ya udah mentok di quarter gue nggak bisa harap Nggak apa-apa. ada yang bilang Barca juara UCL menurut gua, nggak ada yang naruh tuh nama. Kecuali dia mungkin sampai dia final, kan namanya, iya. namanya kan Final tinggi atau kan, semifinal. namanya tinggi kan karena bagan dia gampang kan. Iya, Karena itu bagan dia nambahin gampang. ekspektasi Nambahin fans. Makanya ini ekspektasi. aspek yang gue bilang tadinya adalah ekspektasi para fansnya itu Iya, pas juara karena ngeliat dapat bagan bagan bagus. bagus. Semua ekspektasi fans adalah juara. Di saat Enggak, kita nonton enggak tim itu adalah semua, juara. Rim. Nggak ada, Barca gua di otak setiap gua. season gua pengen MU juara Premier League. Enggak, tapi di kepala gue Barca final udah persentasenya lebih tinggi daripada dia gugur. Barca masuk final lah. minimal. Iya. Karena bagannya dia Semifinal. ketemu Arsenal sekarang. Nah, Iya. di semifinal Arsenal menang, di final Arsenal kalah. Gue berpikirnya kayak Enggak, gitu. gue justru ekspektasi gue Arsenal bakal ketemu Barca di semifinal dan Barcelona ke Barcelona ke final. Enggak San, nggak bisa San. Ini gua lagi jadi orang keren nih. Kalau Ana bilang nggak bisa, karena kita lihat beberapa kali Rapinya jarang main sekarang, cedera terus. Terus yang gendong cuma Lamine Yamal. Penyerangnya Ferran Torres jago. Jago dari mana? Enggak, Tanya buat fansnya Ferran kaliber Torres gimana? enggak. Ya kemarin, tapi enggak dari awal musim. overall Ferran Torres itu bukan suatu striker yang bisa punya clutch seperti striker Barca sebelumnya. Iya, Luis Suarez. Terus David Villa. Lewi. Banyak. Lewandowski juga sekarang musim ini juga bisa dibilang ya napasnya Senin Kemis gitu. Sama Ferran juga Torres sama Senin Kemis habis. Sama juga dari mental. Kita lihat pemain-pemain muda Permen ini kebental. itu. Enggak, kalau kita lihat dari mentalitas Sedeng dia, pemain tengah ada Pedri, Gavi, ya dia memang Gavi kasihan sih. dia Gavi punya jelek mental banget. juara iya, cuman mungkin disandingin dengan pemain-pemain lain, tim lain itu kan berbeda. Kayak contoh Arsenal punya Zubimendi yang juara apa musim lalu sama Sociedad. Juara apa Mat? Juara apa namanya? Sama Copa del Rey. Copa del Rey. Terus ada Declan Rice yang juara Eropa sama West Ham. Di Arsenal gak ada yang juara ya San? Gak ada. Terus apa lagi? Ya Odegaard atau Eze dibandingin sama Pedri, Gavi, Olmo. Ya Pedri masih oke lah, masih debatable gitu. Kalau yang lainnya, Gavi juga jarang dimainin. Kenapa jadi Olmo. dibandingin sama pemain? Bukan, Bukan, sih. bukan, maksudnya apa? Mentalitas untuk menjadi juara itu harus ditunjukkan ketika kalian punya track record yang bagus gitu loh. Nah Oke. kalau apa? Setuju gua. Iya. Menurut kalian Liverpool PSG gimana? Kita panjang juga loh Barca loh. Iya. Enggak terakhir Barca ya. Fermin kartu merah apa enggak? Singkat aja satu-satu. Musuh. Iya. Karena narasi fans Barca adalah cuman berharap dari Fermin Lopez itu kena ganjaran kartu merah si musuhnya. Coba dikit aja habis itu kita pindah. Ya, Gue sih 50-50 ya. Gue ngeliatnya musuh itu natural juga. Dia kan gak ada niat buat nendang mukanya Fermin. Jadi emang dan itu kejadiannya setelah bola udah diketapi sama dia kan. Baru ketendang mukanya. Emang natural banget. Cuman di sisi lain ada banyak kasus-kasus kayak gini yang akhirnya tetap kartu merah karena terlalu parah.
Makanya terlalu sebenarnya debatable lah Tapi ini. ternyata nggak separah itu, cuman kayak ya udah luka di hidung aja berdarah. Kebetulan hidungnya mancung, makanya gampang berdarah gitu. Iya. Karim? Nggak mungkin kalau si kasusnya seperti ini, kalau kasusnya setelah berdarah terus si Fermin nggak sadarkan diri terus dibawa, mungkin kartu merah tuh jadinya. Coba anggaplah proper pingsan gitu. Pura-pura pingsan atau gimana nggak bisa main lagi. Iya kalau ini ngeliatin konsistensi aja sih, kita udah ngerasain konsistensi. Wasit begitu ya. Wasit udah biasa, ini wasit mau pada kayak anjing semua. Cuman ya Nggak ada habisnya lah kalau kita ngomongin wasit mah. Iya nggak ada habisnya lah. Enggak, tapi ini lu itu nggak bisa jadi alasan lah. andai lu jadi wasit lu kartuin gak nih orang gitu aja. Kartu kuning sih. Lu kuning kalau jadi wasit. Bisa jadi kuning, bisa jadi nggak kartu. Karena itu unsur ketidaksengajaan. Tapi kalau sampai ngelihat dia darah seperti itu, harus dikasih ganjaran kartu kuning. Lu juga? Ganjar Pranowo. Lu kartu kuning? Hah? Gue kuning sih. Kuning. Jadi nggak ada yang mau merahin nih, Ence? Gue nggak kartu. Karena nggak sengaja itu. Oke, fans Barca mohon bersabar karena nggak ada yang Semangat. setuju dengan Fermin. Masa kita mau setuju semuanya? Kita mau setuju dia semua. Lamine Yamal terbaik. Ini tim jago harusnya favorit UCL. Kagak bisa. Enggak, tapi Masa kalau kita mau jago, semuanya? jago, Rim. Lah enggak, masa kita enggak mau setuju semuanya? Kan kita udah setuju yang lain. Nah, udah kita ada favorit kita. Benar. Oke, kita langsung menuju ke match selanjutnya di malam yang sama. Malam takbiran ya. Ada juga yang match yang bisa dibilang ya udah di atas kertas sudah calculated loss sebenarnya ya. Iya. Cuman yang gue heran ini satu orang, si botak Belanda ini, siapa lagi namanya? Anet Lau. Jadi si Arne Slot ini tuh post match interviewnya tuh punya dari post sama sebelum pre-match, dia tuh punya kayak kepedean yang gak ada realitasnya sama sekali. Ya, Ngerti gak ini lu? gue bahas boleh nggak? Boleh, silakan. Karena hente ini li. Hana. Gue bakal bahas interview setelah pertandingan dulu. Nanti gue bakal bahas Iya, pertandingannya. interviewnya tuh ente denger kan? Pede banget tuh orang. Sakit. Enggak, setelah pertandingan. Iya, masih pede dia ngomong. Singkat aja. Dia ngomong singkat gini. aja. Udah capek dengan lu head Arnes udah capek, Iya. singkat aja. Dia ngomong ketika Robo keluar, kita akan membeli pemain atau enggak? Paham nggak? Tahu nggak maksud dia ngomong gini apa? Ketololan yang sangat luar biasa bagi dia. Liverpool sudah dikasih spend 500 juta. Dia sudah beli pemain, ya kan? Bukan memanfaatkan pemain itu, tapi memikirkan ke depannya ketika Robertson keluar, dia beli pemain nggak? Itu yang pertama. Biasa aja menurut gue itu normal. Iya, itu normal Lanjut. aja. Normal dong. Iyalah, di saat pemain mau cabut tuh harus tahu penggantinya siapa ya. Tapi Lanjut. nggak pas ketika ente ngomong abis PSG. Nggak apa-apa, nggak ngaruh. Terus Kita balik ke pertandingan. Di pertandingan ini gue jujur kaget dengan line up-nya. Kita tahulah Isak cedera lama, ya kan? Butuh waktu buat beradaptasi main lagi. Kita sekarang ngejar apa sih? Premier League. Nggak mungkin jauh sama Arsenal. Kita ngejar cuman UCL. Kita ketinggalan 2 gol. Lu memainkan Alexander Isak sama Hugo Ekitike di depan. Masuk akal sebenarnya. Nggak masuk akal. Pertama yang tadi gue jelasin. Yang pertama, lu butuh gol. Lu nggak bisa memasukkan Isak. Nggak bisa memasukkan Isak karena Isak butuh waktu lagi Rim buat beradaptasi main Rim. Sebelum dia cedera, dia main juga masih 50-50. Ya, maksudnya di panggung sebesar UCL, Isak nih kaget abis cedera Bukan panjang panggung sebesar gitu. UCL. Ya bisa dikatakan seperti itu. Tapi gue lebih prefer yang dimasukin itu pertama Mo Salah, Ekitike, sama Ngumoha. Yang Ngumoha oke lah masih UCL. Gak apa-apa lu mainin Curtis Jones di situ. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? McAllister gak berfungsi sama sekali. Seharusnya tengahnya lu mainin Szoboszlai, Gravenberch, sama Florian Wirtz. Itu yang kedua. Florian Wirtz di match kemarin bego sih. Ya, kenapa dia kelihatan bego? Gak ada yang backup. Ditambah Nggak, yang lu sebut tuh main semua kok. Szoboszlai main, Gravenberch main, Wirtz main. si Jones sama McAllister, Jones gak main, McAllister dimainin. Itu yang gue salah. lu bukan yang ada Ben Jones ya? Kita butuh Rim. Jujur kayak pertandingan kemarin kita butuh. Butuh dia. apanya nih? Curtis Jones butuhnya dia apa? Itu Atributnya apa? box-to-boxnya bagus. Box-to-boxnya bagus, nge-hold bolanya bagus. Buat ngelihat vision pemain tuh bagus. Kalau pas lagi bagus. Mau salah? Buat transisi berarti. Mau salah? Buat transisi. Mau salah buat apa? Mau salah buat nyerang. Nah ini. Kenapa gue bilang mau salah bagus? Ketika Hugo Ekitike kita harus kasih ucapan buat Ekitike Berbela sungkawa. Kesian sih. Ini Dia cederanya sampai masuk World Cup tuh. iya Sampai sampai Desember. Januari musim. Januari 2027. Enggak Desember katanya, 9 bulan. Iya, sampai Januari. Pokoknya antara Desember atau Januari 2027. Get well soon bro.
ketika Ekitike diganti, Mo Salah masuk, lihat gebrakan pemainnya Liverpool. Biasa aja. Langsung nyerang beberapa kali dia memberikan umpan-umpan lambung. Sayang banget itu Van Dijk. Sorry kita nggak nonton tapi. Hah? Kita nggak nonton tapi. Ya memang kita nyerangnya beberapa kali sih waktu itu. Nah, waktu umpan lambung sayang banget Marquinhos nekel tendangannya Van Dijk itu udah kosong banget. Nah menurut gue itulah, memang dari segi pemain kita juga udah salah memainkan 4-4-2 di sini udah salah menurut gue. McAllister sama sekali nggak berfungsi. Lebih ke 4-2-2-2 nggak sih itu? Ya hitungannya 4-2-2, cuman dari taktiknya itu 4-4-2 sebenarnya. Terus Florian Wirtz kelihatan lambat juga, menurut gue nggak ada backup. Ini bener-bener berantakan. Frimpong, lu sebenarnya bukan salah juga ya karena kita nggak ada Bradley ya. Nggak, lu juga nggak fair Li, lu harus salahin pemainnya. Menurut gue ini Arne menerapkan. Tadi apa San? Tadi dia nyalain pemain nggak? Ya lu kan nyalahin formasi slot pakai. Ya formasi otomatis ke pemainnya juga. Buat gue pemainnya nggak bisa mengimplementasikan apa yang dimauin sama Arne. Arne ini menganut sistem mungkin ya di bayangan gue dengan dinner formasi aneh begini. Di kepalanya ya Harris Harditon lagi-lagi. Gue ambil resiko nih gue pakai kayak gini karena Gakpo nggak bisa diharapin. Lu juga marah-marah mulu kalau Gakpo main. Mau Salah nggak bisa diharapin. Kita punya opsi selain Gakpo. Siapa? Jones atau Wirtz taruh kiri bisa. Nggak bisa sama sistemnya. Menurut gua kalau lu mainin Jones pakai formasi yang sama aja kayak gini. Nggak bisa, Jadinya lu ngambil resiko dengan mainin Jones. San, ente pernah ini awal musim Arsenal benci banget dengan Martinelli, permainan Martinelli. Kita balik ke Arsenal. Sampai sekarang. Nah, ketika Martinelli dimainkan Dan nggak benci dan bukan benci. Ya emang kita nggak bukan bisa, dia aja nggak bisa berkontribusi. sadar dia diri main aja. B. Buat juara bukan Martinelli orangnya yang ada di situ. Itu kalau mau bersaing di UCL bukan Gakpo orangnya. Ya kan nggak punya udah main nih. Ya itu dia ini makanya kita- ini artinya Jadi udah dengerin Gakpo nggak main gitu. Iya, ini Gakpo nggak main kan. ya, maksud gua gini, Arne nih mau pakai ramuan baru gitu loh. Gua ambil resiko deh siapa tahu menang. Kalaupun gue naruh formasi yang sama dengan orang-orang yang beda yang tadi lu sebut, Akan template juga, Jones kalah ya juga. kan kayak gini juga hasilnya. Jones nggak pernah dimainin. Iya kalau, maka itu kan artinya itu aneh juga kan kalau Jones dimainin di situ. Justru ini formasi baru San. Formasi barunya. Dengan Jones ditaruh kiri juga orang baru. 4-2-2 udah berapa kali? Tapi yang memasukkan Isak dengan Karena kemarin cedera. Isak Ekitike ini gini, gampangnya gini, Isak Ekitike itu menurut gua kenapa dimainin karena lo butuh gol. Lo ketinggalan 2. Lo ada pemain nih yang satu 85 juta, Yang satu 125. 125 nih. Ya wajar dong harus gue mainin nih orang-orang ini nih. Tapi di waktu yang tepat, Rim. Karena menurut Ana, Nggak ada, malah nggak ada Isak waktu ini nggak lagi. pernah mau ngambil bola. Dia nggak bisa gegen pressing. Ekitike kenapa bisa sampai cedera kayak gitu? Lihat, lini depan yang paling semangat selalu lari-lari siapa? Ekitike. Ya tapi problemnya bukan di pemain, lalu sekarang pemain-pemain lu yang di bangku cadangan Tadi ngomong. nyalain pemain. Enggak, problemnya bukan pemain yang tadi lu minta mainin. Problemnya bukan itu. Kalau siapa sebutin pemain cadangan lu? Jones, Gakpo, Ngumoha, Salah. 3 kan ini orang yang tadi lu sebut. Sebenarnya Jones, Gakpo, Ngumoha, Salah 3. 4 orang yang lu sebut ini kan. Kalaupun dia dimainin nggak akan ngerubah apa-apaan. Menurut gua Bisa merubah. akan Bisa lebih merubah, worse San. kalau Nggak, menurut gua gini, kalau Ngumoha Ngumoha pribadi gue ngerasa belum waktunya. Belum waktunya. Ya oke, kita setuju dengan itu. Ada Curtis Jones. Lo bisa memanfaatkan itu sebagai box to box. Jangan memainkan McAllister. McAllister musim ini anjlok, jatuh, Betul, setuju. jelek banget gitu loh. McAllister season ini sangat jelek mainnya, gue setuju. Iya, lagi jelek gitu kan. Seharusnya memikirkan Van gimana Dijk juga ya. harusnya nggak main menurut gue. Dan anehnya ente lihat nih, McAllister ditaruh di depan AMF. Bukan, tapi gini Li. Tapi gini. Sakit gak ini orang? Dia ditaruh IMF itu tuh menurut gue lebih ke bagian kertasnya. Buat umpan-umpan kan? Enggak bagian kertasnya. Cuman di satu sisinya lo perhatiin Szoboszlai jauh lebih sering untuk masuk ke depannya. Ya itu Box to emang box lo, perannya box to dia. box. Iya, box to box itu punya di Szoboszlai. Szoboszlai. Betul. Jadi McAllister itu tugasnya adalah Gravenberch ini nggak bisa bola tuh lebih lepas dari dia megang jauh-jauh tuh nggak terlalu bisa. Tugasnya McAllister adalah untuk ngelengkapin si Gravenberch nih. Cuman season lalu berhasil itu. Dan musim ini nggak worth it. Ini nggak berhasil Nah. dan nggak ada. Lo kalau taruh Curtis Jones yang ditakutin adalah kenapa kalau Curtis Jones masuk, lo beneran nggak ada opsi untuk belakangnya. Curtis Jones dimainnya seperti itu, Rim. Kalau bukan. ente lihat ya. Bukan, Curtis Jones bermainnya itu adalah, gue tahu box to box, cuman dia lebih fokusnya adalah ke depan. bagian nyerangnya. Ya. Nah, di mana yang dibutuhin di bagian tengahnya itu
adalah untuk backup si Gravenberch. Iya. Dimana itu harusnya si McAllister. Nah, karena McAllister nggak works, jadi nggak ada yang works. Ini menurut gue, ini the best possible line up sekarang. Best possible. Kalau Ekitike nggak cedera, mungkin beda hal nih. Akan terjadi beda hal. Karena Ekitike cedera menit 31. Jelek Rim. Kita walaupun ada Ekitike kemarin, permainannya jelek Rim. Nggak berjalan dengan baik. Iya mungkin Dengan adanya Isak, tanpa dengan adanya Isak itu sama kemarin. ini kan Enggak, lu juga berangkat dengan ekspektasi yang kurang realistis buat Bukan gua. San. Lu Bukan harusnya gitu. dengan kalah 2-0 aja lu udah muji Arne harusnya. Dengan Liverpool sekarang ya keadaannya ya. Loh bukan San. Kan ini nanti kalau Ana balikin nanti jangan apa sih Ana bilang ente sama Sporting ya. Ana cuma jelasin di sini. Ana bilang McAllister ini nggak worth it kan mainnya kemarin. Diganti dengan Curtis Jones. Kenapa Ana masih kekeh bilang bisa Rim? Karena kita punya Florian Wirtz. Betul. Paham nggak? Untuk- Jadi Curtis Jones masih bisa membackup Gravenberch. Yang maju Szoboszlai sama Wirtz. Betul, Gitu loh. oke. Nah, kenapa McAllister Ana pengen suruh ganti? Karena itu masalahnya. Nah, Isak ini dari awal dia balik lagi main sama Liverpool, Ana nggak yakin dia bisa main lawan PSG. Kita lawan Fulham aja dia nggak gerak, apalagi lawan PSG gitu loh. Ya, mungkin satu pemain- babak kedua kan pernah diganti semua tuh. Enggak, Isak dimasukinnya digantinya sama Gakpo. Gakpo. Katanya juga Gakpo Isak lagi. nggak bakal main lama-lama selama ini Iya, masih recover. memang. Cuma Tapi lu coba lo ini deh, lo mindset tuh lo ganti dengan Isak yang main dari awal, terus ditambah Hugo ketika di menit 31 cedera, lo harus coba nyari mindset yang bisa dibilang apa yang namanya teorinya blessing in disguise. Jadi ya anggaplah ini jadi momen dia buat uji coba dirinya dia ketika Hugo ketika cedera. Kita kalah. Posisinya kayak gitu. Enggak maksudnya kan abis ini lawan Everton. Maksudnya? Abis ini lawan Everton Sekarang kan? mikirnya adalah Bukan, Lu blessing in disguise aja gak apa-apa, Nggak ada- Isak nggak main ada dulu Ekitike, aja. nggak ada Nggak Ekitike. bisa. Bukan Ente yang cuma dikejar cuma UCL sekarang. Kan Hugo Enggak, lu Ekitike juga tuh- makanya dengan aduh tuh narasi ngejar UCL Liverpool Li. Udah dong Li. Lu sadar diri aja. Bukan San. Maksud ini malu loh San 4-0. Ya enggak malu lah. Malu lah. PSG kok. Satu gol. Sporting 0-0 malu. Gua lebih malu daripada lu. Kita musim lalu menang lawan PSG. Kita musim lalu menang 1-0. 1-0 terus habis itu kalah kan. Kalah adu penalti. Iya. Ini sekarang penalti. Ya Kita konteksnya gimana musim lalu Liverpool sama sekarang Liverpool dong? Ya, Gimana sih lu? makanya maksud Ana ini buat kita ini malu kalah 4-0. Kita satu gol pun enggak. Dan bahkan kita kalau bahas di match sebelumnya satu on target pun enggak. Ya mungkin iya, itu mungkin karena- iya. karena Cuman emang tim cuman Anda jelek. narasi Ya, makanya, narasi harapan satu-satunya Liverpool Champions League tuh Bentar. lebih memalukan dari 4-0 itu sendiri. Kalau kita bilang tanpa satu on target pun, Ana boleh nggak nyalain Arne Slot? Satu on target Ya, pun boleh nggak ada. aja, itu hak Ya lu, maksud udah, gua boleh San. aja. Ini berarti memang pelatihnya sudah mediocre, pemainnya bagus. Gini, contoh kayak apa ya? Mainnya nggak bagus. Hitungannya bagus dong Rim, pemain-pemainnya Rim. Enggak. Ekitike terus ini. Enggak kita inilah. Maksudnya yang ini dulu, yang serius dulu. Wah sih. Kalau dari pemain-pemain kita sudah memadain dong. Ini pemain-pemain juara juga loh. Iya, musim setuju. lalu. Tapi menurut gue kalau kita tarik lagi ke helikopter view nih menurut gue. Aduh, ini orang lagi demen ya. Ini dengar Joli ngomong sekali langsung. Kalau Ana dari, Helikopter view dari sebelum itu. kalau Ana dari kapal. Enggak nih, gue belum selesai ngomong. Ini emang udah harusnya sebagai fans Liverpool, ente dan kawan-kawan, ente dan yang mulia Rizky Emang Bilar. sendiri aja. Udah harusnya kayak ya udah kita nerimo aja, ngerti gak lo? Ya udah ini Enggak harus tiap tahun juara. iya, nerimo aja dan kondisinya yang dan- salah itu bukan siapa-siapa, ini salahnya keadaan punya budget banyak tapi salah alokasi budget. Salah Udah. alokasi budget betul. Udah. Dan menurut gua ini yang salah siapa? Nah, yang salah tuh adalah Arne Slot. Kenapa Arne Slot yang salah? Lu lagi ngapain season pertama lu langsung juara Premier League? Iya, jadi Karena ribet. ekspektasinya Ekspektasinya ini orang-orang tinggi. begini. Orang-orang coba lihat Jurgen Klopp. Butuh proses. Kita tak ngeliat prosesnya dari main jelek sampai Betul. jadi Karena akhirnya Liverpool yang tim gede. Betul Karena dong? ekspektasi ini. Karena Terus diagung-agungkan. Karena ekspektasi Liverpool dia bisa meneruskan tongkat estafet dari Jurgen Klopp. Dan sudah Biji setengah. gendut, iya. Bisa dibilang udah setengah. Udah juara Premier League. Udah juara Premier League. Iya. Betul. Nggak, Itu terus suatu hal makin bukan, itu suatu hal- terbang. Bukan Li, itu suatu hal yang susah. Yang dimana menurut gua itu salah satu faktor di mana Liverpool sekarang bisa ngerasa fans-fansnya ngerasa ini tim sekarang OP banget. Karena menurut gua pribadi. Karena apa? Karena tuh kemarin season lalu menang Premier League. Iya. Enggak, kita lihat ya. Enggak, maksudnya Anda nggak boleh menyalahkan pelatih lah Liverpool kayak gini. Boleh, nggak salah. Kena tah tuh. Kita peringkat sekarang Entah.
Ada double-nya Nih, ya. lihat ya, kalian lihat ya. 5. Ini semua merah. Bawah merah lagi. Berturut-turut loh. Terus Ente spy li. Lah Li, ya udah Li. Merah. Li, ini pesannya nggak harus setiap tahun lu juara Li. Bukan, kita Nggak nggak harus berekspektasi main juara. bagus. Sumpah. Lihat di Red History Indonesia. Ana tulis. Ana bilang musim ini jangan berekspektasi Liverpool juara. Ya udah kenapa lu nikmati. juara UCL Kita harapan nggak- satu-satunya. Kita bukan mengharapkan Liverpool juara. Ya kita harapkan Ngejar Liverpool UCL juara. dong. Ngejar UCL iya dong. Kalau Itu misalkan juara. bisa juara. Enggak maksudnya juara liga. Itu gimana Bang? Bukan. Konsepnya kan Karena nggak nyambung. juara liga susah lah. Juara liga lu udah dapat satu menurut gue dia udah check the box di situ. Sekarang tuh adalah proses yang gue ngerasa adalah sekarang tuh masih lanjut di prosesnya untuk nge-build squad Liverpoolnya ini. Walaupun kita nggak tahu 5 tahun ke depan masih nggak usah 5 tahun deh, tahun depan masih Arne Slot atau bukan. Arne Slot tetap tahun Iya, depan. kita nggak tahu, kita nggak tahu di Amin. situnya lah, nggak tahu di situnya. Cuman gue ngerasa sekarang untuk jadi fans Liverpool adalah harusnya masih nikmatin prosesnya. Nerimo aja. Karena kenapa Li? Jurgen Klopp pun tidak setiap tahun juara Premier League atau Champions League. Oh enggak, kalau ini gue kasih realita. Gue kayak MU kenapa gue udah deh kalah karena gue tahu MU nggak setiap tahun ganti pelatih dan juara. Iya kan, setiap kita ganti pelatih ada jagonya banyak jeleknya. Iya. Jadi gue udah harus nerimo nih. Gini Iya. nih. Arsenal tiap tahun main bagus, kagak juara-juara. Sekarang nggak main bagus. Mau Nggak main juara. bagus, nggak juara juga. Dan masih banyak yang sayang Nggak, Arteta. ketika Ten Hag menjuarai FA Cup musim depannya bermain jelek, dipecat gak, Dim? Loh, Ten Hag soalnya juara FA Cup Li. Lo harus lihat. Ya, bukan. Lo harus lihat Chelsea helicopter view. juara Premier League musim depannya main jelek dipecat gak? Itu Abramovich. Ya itu. Itu kan Kita harus Abramovich. ngeliat. Kita Dan harus itu ngeliat terakhir juga. 2000 berapa? Chelsea juara Premier League terakhir kapan? 2015. Enggak, 2000 berapa? 15-16 Conte terakhir Conte. Enggak. 18 ya? Lupa gue pokoknya 2010-an. Intinya nih FSG ini 16 Bego. FSG ini harus cari tahu lebih dalam bahwa ini Arne Slot jadi korban atau justru memperburuk situasi. Intinya itu doang. Gini, Arne Slot sebagai pelatih emang juga mungkin menurut gue gak pas juga. Gue setuju di situnya. Cuman sekarang adalah kita sekarang masih belum tahu prosesnya. Toh dia soalnya udah deliver Premier League. Dia sekarang tinggal ini squad lu udah dapet Premier League, lu mau ngapain? Lo sekarang beneran mau ngeramu nih squad, ramu deh coba. Lo mau permasalahan tentang transfer dia, Florian Wirtz oke bisa lo salahin. Toh dia maunya kayak dia nggak mau Isak. Ini kan 500 juta kan Isak lumayan bermain peran gede di sini. Gede banget. Lumayan peran gede. Dia mau Ekitike, dapat Ekitike, FSG maksa untuk ngambil Isak. Edward kan mana Iya, bilang Edward kan, iya. Ini kan berarti kan masih ada manajemen yang juga sampah juga. itu Ana bilang Ana sekarang bukan cuma Arne Slot. Ana kan selalu bilang Arne Slot, Edward, Hugas, FSG, Ana out. Enggak 4 itu. Nggak 4 ini sebenarnya keluar semua. lu nggak yang paling possible kan Arne ya. Berarti dari orang-orang yang lu ngomong Yang out itu. Yang out Arne. Semuanya. Ya nggak mungkin lah. FSG Mereka kan mungkin- FSG pemilik kan klub punya. Nih jahatnya FSG apa? Liciknya dia apa? Nih kalian harus tahu. Dia ngasih spend 500 juta ya. Buat menutupi boroknya dia. Ngapain Dia lu? tuh parah sebenarnya, kacau. Apa? Dia mungkin nih, ini kayak kalian harus tahu dulu. FSG datang ke Liverpool. Tadi gak nyampe Nggak, intinya. FSG datang ke Liverpool, bayar utang-utang dan dia sekarang menjadi pemegang saham terbesar di Iya. Liverpool. Iya. Nah, itu beberapa musim terakhir nggak pernah beli pemain, Rim. Ya maksudnya beli zamannya Klopp baru beli besar lah, ada Mane, ada segala macam. Van Dijk. Terus dia bayar spend 500 ini buat nutupin kesalahan-kesalahannya dia. Dia itu nggak mau turun tangan. Dia menyuruh Edward sama Hugas ini buat turun tangan. Yang penting anak ngasih duit. Itu memang kerjaannya dia kan. Nah, kesalahannya apa? Dia nggak mau memikirkan tim ini seperti apa. Tapi dia nyari Ya, bisnis lain. emang dia nyari Gitu loh. duit. namanya Kalau dia orang motongnya- dagang. Bukan, nggak bisa. Contoh gini, ente punya bisnis, ya. Ente udah nge-spend agak besar. Di Jepangan. Jangan, boleh. Boleh nggak apa-apa. Promo Iya. sekalian. Iya. Tapi di Dibeli, Jepangan guys. itu manajemennya hancur. Ente diem aja. Kenapa emang?
Enggak, ente diemin. Enggak, coba ulang. Gini, ente punya bisnisan di Jepangan. Di Jepangan Emang dia ini punya? manajemennya berantakan, hancur, kotor lah, dagingnya basi lah, misalkan Dagingnya kecil kadang-kadang kalau pesan. terus gak ada Bau. Jangan dong goblok. Bisnis orang dong. Nah kalau bau enggak. Iya, cuman kalau pesennya Enggak, ini kadang-kadang kulit disimpan guys. Iya, kita ini depan contoh, kulit ini ya. contoh ya, ini contoh kayak gitu. Ente diem aja ngelihat manajemennya kayak gitu. Nah, benerin. Itu FSG itu nggak gitu, dia malah cari bisnisan yang lain. Tapi menjadi bisnisnya pasti nih. Enggak berarti Semua owner MU main di American football. Iya, walaupun iyalah jadinya mereka jelek. pebisnis semua. Banyak Iya. sebenarnya Nggak, pebisnis. maksud gue Anak ngasih ente 10 juta. manajemen bobrok Tapi nih ente nakal. apa? Anak ngasih ente 10 juta. Tapi ente nakal. Tapi orang ngelihat anak ngasih ente 10 juta. Orang itu ngelihat anak baik sama ente. Tapi ente ndak anak urus. Paham ndak maksudnya? Enggak. Enggak. Gua enggak. Enggak. Nah, bentar. Biasanya yang paham Pai. Mesti Itu loh, gimana? Enggak, maksudnya- gini. Bentar ya, menurut gue kalau emang Arne out, karena nih squad Liverpool ini kan sangatlah mewah bisa dibilang. Bisa Iya. dibilang Real Madridnya Inggris nih sekarang di Liverpool. Melebihi City ada O'Reilly, pemain-pemain muda, pemain-pemain. Ya kita sebutnya Ghost Galacticus. Jadi yang cocok menggantikan Arne itu adalah sosok-sosok seperti Carlo Ancelotti yang bisa punya manajemen bagus dibandingkan Iya. Arne Slot yang punya ideologi over Parah. over apa namanya manajemen. Jadi kalau emang mau ganti, hah? Hatinya kotor ini orang. Ya udah hatinya kotor, kita fokus buat perubahan, ya udah cari pelatih kalau emang bisa ngomong sama FSG, kasih pelatih yang sekaliber di Didier Deschamps, Ente lihat, sekaliber anak Zinedine email. Zidane. Anak email kayak Fanway Sport Group. Nih. Karena ini harus ditunjukin nih eksklusif guys. Kira-kira dibalas apa ya? Gue juga kepo nih. Bacot lu bahkan gitu. Siapa nih orang? Enggak, sambil lanjut. Ya itu iya. maksud gua. Enggak, tapi ini kan hal-hal begini di dunia Showbiz, fans kan, dunia di dunia showbiz. showbiz, dunia fans kan sebenarnya normal aja ya. Normal. Buat gue ya udah lu enjoy aja, tim lu main jelek, tim lu pelatih lu bego. Ya emang begitu adanya, ada cycle-nya San, semua itu. nggak MU gitu lah, pernah San. MU pernah jadi raja. Enggak, bukan enggak gitu. Ini dunia ya seperti itu. Enggak selamanya lu di atas, Li. Fans MU Ini- beberapa tahun terakhir sampai walaupun juara tapi Li, kalau mainnya jelek enggak. mereka pengen balik ke era zaman dulu Lah San. emang iya, yang itu bagus protes-protes ya normal. sudah wajar Tapi dong mereka kita sebagai enjoy tim sama besar mereka enjoy sama prosesnya. Arsenal bertahun-tahun gak juara, lu bayangin. enjoy dari mana Dari gua lahir, dari gua suka Arsenal sampai sekarang, gua belum pernah ngerasain piala. Gua belum pernah ngerasain Premier League. Gua nonton marah-marah aja, gua cuman nggak yang beda San punggung, mungkin fans yang mencintai biasa dengan yang menjiwai beda San. Wih. Kalau Ana sudah cinta banget sama Liverpool jadi Nah, Ana ini kan dunia dari zaman Nabi, Li. Ini begini dari zaman Nabi, Li. Orang kadang di atas, kadang di bawah banget kan. Kalau kata Gen Z. Ya lu sekarang enjoy aja di bawah banget. Ntar juga Arne dipecat. Oke gini. FSG nggak bakal bergerak, orang duitnya banyak, apalagi lu Nah yang itu, email. makanya jahatnya, rusak liciknya FSG adalah ketika dia sudah nge-spend kelihatan, oh bag nih ngasih duit Liverpool, tapi nggak ngurus ini tim gitu loh. Pegel tadi nggak kuat, sumpah. Gini, anggap itu dibalas email. Ungas nying. Itu mau nangis. Nggak kuat Ana, pegel mentok Ana. Coba Nggak setelin apa-apa. lagu Iruma dong. Iya. Terereng, Nggak, teng, kalau teng. mau nangis nggak apa-apa, Li. Nggak mau nangis aja. Iya. Coba gini, anggaplah FSG ini anggap ya. FSG di depan. reply. Oke Ali. Nggak, ketemu, anggap ketemu. Oke, FSG. let's meet up in Liverpool. Tiba-tiba ente Sumpah datang. Datang kan? Datang. Tiba-tiba dia ngomong karena dia businessman, kayaknya nih orang bisa nih, apa namanya? Nggak ngurusin Liverpool karena Anang banyak bisnis lain yang bisa diurus. Nah, kita balik ke breakdown ke squad tim. Ente menjadi tangan kanannya FSG sebagai saham mayoritas terbesar di Liverpool. Ada Andy Robertson, Mo Salah udah pergi sebagai free agent, ya kan? Federico Chiesa juga kemungkinan cabut, oke? Curtis juga masih diraguin, bener nggak? Dan juga Ibrahima Konate juga masih Mau perpanjang. anggaplah dia Perpanjang, dia udah fix Oke, udah perpanjang. Ente mau rombak siapa? Ente mau ngapain? Ente mau lakukan apa? Anggap kita dengerin lah buat penonton juga. Pohon itu dari akar apa tumbuhnya dari akar apa langsung ke Dari akar? bawah, dari akar. Dari akar. Iya. Kita Ente kayak gitu SD kan orang jawab juga bisa. ya Coba. kita harus rubah dulu Oke, akarnya. oke. Ya, Ini itu ente tangan Akarnya kanan FSG siapa? nih. Tangan kanannya kan? Ente tangan bukan kanan. manajemen kan berarti. Ente bisa ngatur karena Ya, itu tangan kanan. oke. Nah. Dari akarnya dulu, manajemennya kita ganti. Edward kita buang, Hugas kita buang, kita rekrut yang punya pengalaman Siapa? bagus. Siapa? Ya kita cari
Siapa? Kita cari. Anda nggak tahu siapa. Butuh waktu ya. Butuh waktu. Oke, Kita anggaplah cari dia nanti Kita screening. cari, dapat Basya. pelatih kita ambil. Ente ada autisme gak kira-kira? Enggak. Masukin Basya gitu. Oh, ya itu buat pelatihan dulu lah. Training 10 Oke, tahun. terus. Terus habis itu 10 tahun training. terus kita pelatih kita ambil, baru kita rombak yang lain. Pelatih siapa? Gue pengennya Enrique. Luis Enrique. Luis Enrique Panjang atau kontrak. Xabi Alonso. Terus Liverpool atau Ten PSG Hag. gimana nih? Ya. Nah, pemain-pemain itu kita bisa dapat ketika lu punya scouting yang bagus. Oke. Ada si Hugas kan sampah. Kita ganti yang ambil scouting yang bagus, dia bakal ngasih tahu ini ada pemain bagus segala macam gitu. Terus? Udah. Gitu. Enggak, pemain-pemainnya kan ada Musala, ada Robo, ada Chiesa. Ente mau ganti siapa? Dan kalau kita dikasih spend besar, kita akan ambil Olis. Terus dari kirinya kita ambil siapa yang bagus? Jatuh main FIFA loh, banyak main bintang lagi. Main Siapa FIFA. tahu kan dengan dapat scouting. Kan udah ada meja, Rim. Oke, cukup juga. Kira-kira Ali udah curhat sedemikian rupa sampai mau nangis, hampir tadi 1 titik lagi dia bisa keluar tuh air Mungkin mata. anak nangis. Mungkin. Sangat mungkin. Di ini studio ada nangis 3 kali, ketika Ali mungkin aja. Iya. Nah, itu curahan hati seorang fans Liverpool. Kita masuk ke curahan hati seorang fans Arsenal. Asik nih. Karena Apa Jing mau bahas lagi tim lo? Bahas Liverpool baru 5 menit. gua 5 menit anjing. Tapi emang agak. Tapi emang kemarin Jangan. Gil, Nggak nih. inget Gil ya? Nggak nih. Gil inget ya, bukan gue yang ngomong, Kat, dan kat, gue biji mencoba kedong. memberhentikan. Cut Gil. Oke, tadi curhatan hati seorang Ali sebagai fans Liverpool, kita beralih ke curhatan hati seorang fans Arsenal yaitu ponakan Haji Damong, Gul Hasan, yang mana tadi masuk studio langsung mengeluarkan caci maki, keluarkan makar, keluarkan perbuatan asusila, semua dikeluarin sama dia. Semua dikasih dia. Karena dia Balik semua kata-kata yang karena dia ayo. sangat begah, dan satu sisi ada Basya di belakang kamera yang mengkonter argumen dari seorang Hasan, yaitu argumennya adalah Arsenal juara nggak juara, Arteta juara nggak juara harus out. Jadi boleh kita review pertandingan Arsenal melawan Sporting yang skor kacamata 0-0. Tanggapannya? Menurut gua poin pertama. Sebentar, gue mau nanya dikit. Lo gimana rasanya? Lo main di samping match yang bisa dibilang matchnya seru banget. Iya, ya itu Iya, dia. dan lo lebih milih nonton match 0-0. Enggak, untungnya gue nonton juga. match Lo itu. kan nonton? Basya enggak? Basya masih kekeh. Basya. Untungnya gue nonton juga. Gue di HP, gue di HP tapi Madrid Munchen di HP, gue di TV Arsenal. Gue dulu dah. Ini terbalik. Gue nonton Munchen di di TV. TV sama kayak gue. Nonton Arsenal di Arsenal HP. di HP, Tapi iya. alhasil tangan gue pegel. Pegel, akhirnya sumpah Nggak gua seru, nonton, udah iya. gue matiin. Gue nontonnya Munchen. Oke, Hasan boleh. Pertama, Arsenal sama sekali nggak layak lolos ke semifinal. Menurutku Sporting deserve dapat. Cuman kurang industri Sporting, Jongo. Ya itu mungkin itu. Yang kedua, ini bener-bener anjing sih, gue enek parah nonton tuh pertandingan. Gue hitung-hitung kurang lebih ya dalam satu pertandingan 15 kali salah passing tuh di luar kepala lah. Yang gue lihat ya parah, ancur-ancuran. Dan ini siklus setiap tahun ya yang Arsenal lakukan. Dan bentar lagi kita akan ketemu City. Ya udah kalau lu mau main kayak gitu ya udahlah. Jadi tai kita di Etihad besok. Dan tadi statement gue setelah gue masuk ke pintu depan situ, juara nggak juara Arteta out. Karena kalaupun dia juara, ya itu udah hal yang seharusnya terjadi. Dia udah spend berapa duit? Udah 7 tahun ngelatih di Arsenal, udah lama, gue juga udah begah, udah capek. Artinya juara nggak juara emang ini orang udah deserve buat keluar dari Arsenal karena nggak pantas lah. Kita mau berdiri di panggung besar tapi pelatih dia tuh agak nggak pas. Ada banyak orang-orang besar yang bisa ngegantiin dia. Contohnya yang besar. Andoni Iraola. Dan yang terakhir, ente ngomong ada cot dicahi cot tuh. Dan yang paling bikin gue emosi, di akhir game Arteta begitu berapi-api, seneng banget di lolos ke semifinal. Yang buat gue, lu nggak pantas selebrasi kayak gitu Arteta. Ini kalau nonton video ini, lu tuh sampah selebrasi. Ente mau ime Ceca juga sama Iya, kayak ntar dia. ime aja. Ini bukan Jadi buat gue Arteta, lu juara nggak juara lu out, udah cukup.
capek ngelihat lu tiap tahun siklusnya ada bulan di mana lu drop. Dan kalau kita tarik ke belakang, dia sebelum pertandingan ngomong I'm on fire di press con. Terus mainnya begitu anjing abis fire. Apanya fire apanya? Apa yang membuat permainan kayak gitu tuh apa? Dia kebakaran jenggot. Iya itu Arsenal emang siklusnya begitu dan gue udah tahu dari 3-4 pertandingan belakangan kan emang udah tolol lawan Bournemouth kalah, lawan Southampton kalah, lawan City kalah di final dan tahun-tahun sebelumnya juga gitu. Cuman kemajuan aja awalnya di Februari, tahun lalu di Maret, terus sekarang di April. Emang begitu aja udah kebaca siklusnya. Tapi ini tahun ini lebih panjang. Ya lebih panjang cuman gak ada gunanya ya kalau lebih panjangnya sampai April. Jadi harapannya makin kan tinggi. lebih panjangnya sampai Mei harusnya. Jadi Sampai harusnya selesai. dari yang awalnya goblok gitu. Iya, maksud gue ya udah lu jangan terlalu narsistik gitu. Kayak di presscon ngomong I'm on fire tapi mainnya goblok. Kalau lu ngomong kayak gitu yang harusnya implementasikannya di lapangan dong. Lu kasih lihat bahwa emang lu benar-benar on fire. Dan kalau kita tarik ke belakang, latihannya aduh. Latihannya ngapain? Lu nyetelin video TikTok di Ini latihan. bola taruh tengah bola terus taruh di pakai tengah terus pulpen. jalan. Terus argumennya itu lagi warming up. Itu argumennya Basya Jing. Iya, enggak emang argumennya dia juga begitu. Itu iya. kita lagi warming up. Dan itu nggak perlu lu Kapan punya lagi? warming up normal anjing. Kapan lagi lihat Hasan pesimis begini kemarin ya Allah. Oh, anjing. Kemarin Sumpah, idi. lo kalau- Kemarin najis. Gue nih mencoba menahan banget. Gue mau nunggu beneran fix nih tim gak juara. Kalau nih tim fix gak juara, walaupun lu dari sekarang udah gak demen, lu abis. Ya emang nggak apa-apa, gue udah siap tenang Gua kasih tau aja. Emang gue kan orangnya gini roller coaster gue. Iya. Gue ikutin kata hati gue aja. Abisnya sama kita kayak gimana nih orang? Kita gak boleh komen, kita dibilang rakyat jelata. Kita di... Ya Kita di bawah di kaki. Lo di kaki Arsenal. Lo di kaki Sampai Arsenal. jumpa di Sampai saat mimbar ini. juara. Sampai saat ini masih lu semua masih di kaki Arsenal sampai saat ini ya. As it stands lu masih di bawah Arsenal. Iya. Ya udah, tapi kan dengan pesimisnya Hasan ini bisa kita goreng-goreng nih. Ya nanti jangan sekarang. Sekarang lu masih rakyat jelata lu semua. Iya, lu hati-hatinya satu. Mungkin kita pada biasa aja. Satu nama yang pasti keterbangan, si Gundo ini bakal kayak gila loh sampai misalnya yang juara City. Ya gue udah siap dengan itu kok. Gue enjoy the moment daripada kayak Basya gak dapet apa-apa. Tapi ya. At least gue ngatain orang daripada gak sama sekali. Ini gue bilang ke lu season lalu. Gue bilang, Li, puas-puasin. Liverpool nih juara, Li, puas-puasin. Lo season depan gak dapet apa-apa. Gue bilang kayak gitu ke lu. Tapi kemarin enggak deg-degan sama sekali musim lalu, Rim. Kita gebukin sekarang. Sekarang si Basya gak dapet apa-apa. Dapet ngatain orang kagak. Dapet happy kagak. Dapet Pesimis juara doang. kagak. Pesimis doang. Iya bener. Gue at least dapet seneng, dapet ngatain orang, dapet ngatain lu. Sampai sekarang gue masih ngatain lu. Iya. Iya kan? Apalagi Doli, main the gap. Akhir musim kalau Main the game anjing ya. Main the gap anjing tuh gue ngakak banget bangsa. kalau Arsenal gak juara silakan katain gue. Tapi kalau juara? santai, kalau juara ya siap-siap. Santai aja, gak cuman lu. Banyak korban gue. Nah, lu kalau misalnya nggak juara, gue ke Petamburan. Gak apa-apa, welcome. Petamburan ada apaan? Apa? Petamburan ada apaan? Di situ gue mau Sate, Bang, nongkrong sate. makan Wah, mau sate. Petamburan ngapain protes-protes? Mau makan sate, gue lazim. Lah, Petamburan banyak kan tukang sate mungkin Nggak, gorengnya. satu lagi ya, gue heran sama orang-orang yang seneng gitu Arsenal bisa sampai semifinal Liga Champions dengan cara yang seperti itu. Buat gue nggak deserve sama sekali Arsenal di final dan Arsenal nggak akan lolos ke final. Lu pegang omongan gue. Lolos lah menurut Nggak. gue. Juara lah, juara. Nah, karena gini, sekarang Arsenal ini nih, btw guys kalau kalian nih little detail yang dipunyain Grombol yang nggak ada di podcast lain ya guys. Lihat nih, Arsenal, Atletico itu kalian mungkin nggak tahu bola jadi nggak tahu itu Atletico. Kalau di sini tuh PSG. itu PSG itu Munchen guys, itu Munchen, oke? Ini sekeren itu kita guys. Gue nggak tahu aja, alias papa ya kita nggak tahu, nggak begitu paham masih sejujurnya. Nah, Arsenal udah ketemu sama Munchen menang 3-1, ketemu sama Atletico menang berapa? 4-0. 4-0. PSG doang kan yang lu belum ketemu kan? Lo ketemu tapi season lalu. Masa lu tuh udah ngerasain semua nih, lu udah tahu semua nih bakal Tapi kayak kondisinya gimana. beda. Arsenal waktu ketemu Atletico di awal-awal musim ya emang siklusnya begitu. Arsenal di awal musim bensinnya masih banyak banget, masih bagus banget mainnya Arteta. Nah sekarang lu ketemu pas lagi Arsenal dangdes nih. Tapi ini menurut lo bakal berpengaruh ke Premier League nggak? Karena Oh iyalah jelas. iya apa? Sekarang City cuman Dan Arsenal fokusnya Arsenal Premier League. punya kesempatan. FA masih ya. FA. FA doang sama Premier League. FA, cuma maksudnya dia kalau terus semua masih dapat di situ. Nah, kalau lo tuh masih ada harus semifinal UCL. Arsenal cuman punya waktu 3 hari sampai ketemu City kan. Berarti artinya modalnya Arsenal kurang lebih sama kayak waktu lawan Sporting. Betul. Logikanya kan begitu. Berarti
akal-akalan yang dipakai sama Arteta sama kayak akal-akalan Arteta waktu lawan Sporting dengan video TikToknya, dengan sundul-sundulnya. Tapi bisa nggak dia punya dua opsi? Lawan Sporting mainnya kayak gini karena kita udah pasti lolos. Lawan City all out. Udah pasti lolos dari mana? Hampir kalah kemarin ngawur. Orang lu. si siapa namanya tuh? Arsenal menang lawan Sporting Geni Catamo. Woi, bagus itu. Di kandang Sporting Li, menang 1-0 golnya menit 90. Bagus, Clutch aja Havertz ngegolin. Beruntung aja kita punya gol itu. Kalau enggak bakalan extra time adu penalti dan enggak bakalan lolos menurut gua. Tapi lu ngeliat ini nggak? Gue ngeliat dari starting lineup yang dibawa sama Arteta ini kan starting lineup utamanya kan hampir starting lineup kecuali Mosquera kan. Mosquera yang Kapie. Iya Nkapie kan gara-gara Nkapie kan sekarang kan udah masuk starting lineup lah. Ini gue ngeliat ini yang kemungkinan besar bisa jadi starting lineup besok juga kan. Dan gue ngeliatnya mungkin tujuannya si Arteta lagi-lagi adalah balikin euforia pemainnya, balikin antusias pemainnya untuk lo kita udah berapa game nih. Hancur-hancuran. Udah berapa game hancur-hancuran, mainnya kayak orang goblok. Terus-terusan, ayo dong, lawannya Sporting doang nih, kasih dong yang terbaik gitu. Kita menang dong 4-0, 5-0 gitu kan. Gue ekspektasi gue begitu kemarin. Iya kan, gue ngeliatnya juga seperti itu. Buat modal lawan City maksud gue. Iya, jadi biar pemain-pemain itu pada kayak kita bisa nih. Iya, gitu. punya euforia. Punya euforia. Cuman datang dengan kondisinya ternyata 0-0 akhirnya kan. Apalagi dengan Madueke cedera. Madueke cedera berarti penggantinya siapa? Domen. Apa? Domen. Berarti besok lawan City Domen yang main. Agak bingung sih. Oke, kita masuk ke in game ya. Victor Gyökeres akhirnya ketemu sama Sporting lagi. Iya. Nah, orang-orang Sporting ngiranya Gyökeres ini salah satu pemain yang buas lah. Karena dia tahu Gyökeres banyak membuahkan gol di klubnya Sporting. Cuman nyatanya di pertandingan kemarin Victor Gyökeres nggak bisa ngapa-ngapain. Gue itu dia. Dua game dari awal. Iya, itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi Sporting ini mana nih Gyökeres yang kita kenal dulu gitu. Enggak, ini bukan Gyökeres doang problemnya, semua pemain. Iya, kita detailing satu-satu. Cuma Ini Gyökeres dulu kita bahas. Cuma Zubimendi doang yang perform kemarin, yang menyelamatkan lah di defense. Biasa aja juga Zubimendi nggak. Lu nggak nonton berarti? Biasa aja jujur biasa aja. Kalau nggak ada Zubimendi kita pasti kejebolan. Kita pasti kejebolan kalau nggak ada Zubimendi. Kemarin banyak banget dia intercept bola tuh banyak banget. Ya lu kan nonton Madrid Munchen, lu juga nonton di bentaran doang. Di HP. Di bentaran doang nonton. Cuman di situ kan HP Nggak, kan. gua HP bukan, dipasang kan begini. Gue bukan bias, lu juga nggak perlu ngedecline gue. Gue dari tadi ngata-ngatain Arsenal, tapi Zubimendi gue apresiasi. Dia nyelamatin Arsenal semalam. Enggak, Zubimendi bagusnya menurut gue bukan defense ya. Yang gue bagusin dari dia cuman di kipas-kipas yang dikasih ke depannya. Dan dia ada di mana-mana. Dia di defense ada, di attack ada, maju-maju ke depan, nyundul segala macam. Banyak laporan dia semalam. Kalau Declan Rice kacau juga semalam. Hancur-hancuran. mampus. Sama satu pemain. Obrolan PFA. Sama satu pemain. Ini bajingan kalau kata Hasan. David Raya. Enggak, bukan David Raya. David Raya juga banyak loh ngelakuin passing-passing yang bikin deg-degan. Iya, nggak cuma dia. Passing deg-degan. Passing tolol tuh yang gue hitung ada 15 kali lebih. 15 Terus kali putus di kepegang. tengah, putus di tengah. Aneh aja semuanya aneh. Sutupin lah. Gabriel Sheki, Saliba Sheki banget. Saliba Sheki kita tahu udah berapa game. Udah. Musim ini udah Tapi itu nggak bisa buat narasi setiap musim kayak gini. Pasti ada apanya gitu loh, San. Ente tahu nggak? Maksudnya kenapa setiap mau ending the film tapi kayak gini? Ya emang nggak punya winning mentality aja. Nggak ada I'm on fire bullshit tai itu Arteta. Nggak ada fire-firenya. Menurut lo ini yang gue kepo sih. Dengan permainan kayak begini lawan City mainnya kayak gini juga. Ya nggak ada kesempatan buat berubah. Situ lagi moncor lagi. Lu cuma punya waktu 3 hari, terus lu berharap berubah gitu. Apa yang bisa merubah ini semua apaan? Kesian juga ya. Narasi kita pasti bisa, keep the faith, keep tai, nggak ada. Orang paling optimis justru tiba-tiba Tapi bisa paling dengan pesimis permainan gini. kayak gitu masuk semifinal udah oke loh, San. Enggak kan itu declining lama-lama li. Prosesnya nggak langsung drop. Tek. Ya itu beruntung aja Li. Kan gue bilang itu siklus aja, beruntung aja. Tapi kalau musim ini bener-bener nggak jadi apa-apa Arsenal, gue harapin fans-fans Arsenal gak akan punya ekspektasi sampai 1 game terakhir sebelum dia ngangkat piala. Itu nggak akan terjadi lah. Lah, udah berkali-kali kok, tapi jalannya dipanjangin aja. You can enjoy the moment. Jalannya dipanjangin. Harusnya musim ini kita udah begitu. Kalau lu ngomong kan udah 3 musim nih terjadi kayak gini. Lah, makin kesini kan makin ada ekspektasi tapi dipanjangin kan. Ya dipanjangin. Cuma dari musim pertama bulan April sekarang. Kemarin bulan Januari. Enggak, gue dari musim pertama udah enjoy the moment. Lu kan belum nonton bola waktu itu. Ya. Musim pertama contender. Musim lalu gue gimana?
Iya. 2 musim lalu gue gimana? Nggak tahu. Ya enjoy the moment, gue ngata-ngatain orang tetap lu di bawah gua, diem lu di bawah gua, sampai kagak jadi juara baru ya udah. Jadi menurut Ence harus tetap tinggi cus sampai akhir musim. Sampai musim depan. Nggak ada ekspektasi tinggi-tinggi cus. Ya, Harusnya kan enggak. Ya udah baca aja kesana main. Enggak, cecep. Cecep Ence. Pokoknya selama kita di peringkat 1, kalian semua di bawah kita. Sampai kita di bawah kalian. Lu sekarang berarti masuk ke semifinal, lu nggak pede? Nggak pede lah. Tapi lawannya ATM, San. Gila lu, ATM lebih tricky daripada Barcelona, gua kasih tau sama lu. Lebih sulit ngadepin ATM daripada Barcelona. Gua musim lalu waktu Madrid lawan Atletico Madrid, lu ingat nggak? Nggak. Abis itu ketemu Arsenal. Gua waktu itu sempat disuruh pilih, lu ketemu Madrid apa ketemu Atletico? Gua bilang ketemu Madrid. Gua pengennya Malah Madrid. bisa open kalau Atletico kan bisa defense. Iya, Cuman bisa sekarang ngapain. Simeone berbeda. Simeone bukan Simeone yang Nah, kemarin. makanya gue bilang tricky. Nih orang punya banyak ramuan. Arteta, Kalau Barcelona kan udah template ketahuan. Harusnya Arteta bisa belajar kalau Barcelona gitu. Walaupun Iya, ya kalah-kalah highline, juga. apa. Walaupun kalah-kalah juga prediksi gue. Dengan keadaan Arsenal sekarang. gue Ya. menang. Nah, tapi kok dilihat-lihat Arsenal ini juga terlalu dikasihnya yang gampang-gampang juga sih, San. Dikipasin ya. Dikipasin Southampton, terus ketemunya Dan Sporting. kalah semua lu bayangin. Ya makanya, paham nggak? Udah Berarti udah dikipasin. intinya sudah dikasih jalan, Iya. tapi kesandung gitu loh. Iya udah dikipasin nggak bersyukur. Iya itu dia yang gue bilang dari tadi. Padahal udah jadi industri nih, bagus nih buat rating, buat apa Arsenal punya. Makanya gue bilang juara nggak juara. Udah Arteta cukup. Juara nggak juara Arteta cukup, bubar lah. Capek. Menurut gue setim-tim ya sih San. Gue ngerasa Nggak usah ada timnya gitu ya. apalagi fanbase-nya. Fanbase-nya si Idi. Ya itu mah urusan lu goblok. Gue Nggak peduli. hari ini mentok. Bodoh amat lu. Hari ini bencinya gue mentok. Lu peringkat berapa sih di Premier League? 3. Ya, jangan ngobrol sama gua. Ya. Gue udah janji sama diri gue sendiri kalau Arsenal nggak juara Premier League gue 10 konten minimal. Buat kata-katain Arsenal doang. Gue akan Arsenal doang dan gue bakal nyebut kreator-kreatornya siapa aja. Lu Ya lihat. itu. Gue pribadi bodo amat. Wallahi lu lihat. Ya, itu mah urusan lu, demokrasi, bebas aja. Lu lihat. Bersuara. Gila gue sumpeknya sekarang sama fans-fans lo. Fans-fans lo kayak binatang tuh gak kelakuannya. Urusan lu itu mah. Bukan urusan gua. Yang Enggak, perlu di bawah maksudnya- gua. Lu setiap video. Enggak, tapi kan seharusnya mikirnya gini, San. Kalau satu fanbase gak disukain sama satu sepak bola, berarti yang salah siapa gitu loh, San. Sepak bolanya. Sepak bola. Itu statement berulang dari gua. Bukan Arsenal yang bermasalah, bukan fans Arsenal yang bermasalah, tapi lu semua yang bermasalah. Dunia. Dunia yang bermasalah. Dunia. Dunia bermasalah. Sampai kemarin aneh ngobrol sama fans Arsenal, dia ngomong sebenarnya orang Saudara lu lagi nih, solo lagi mau lu bawa-bawa. yang kemarin. Nah, dia ngomong sebenarnya itu sampai fans luarnya juga sama. Dianya fans Arsenal yang ngomong. Fans luarnya. Lah, kan makin gue mentok. bilang. Fans luarnya dibenci gak fans luarnya? Enggak, ini tuh narasi. Lu nih emang Arsenal udah pasti kalah. Lu semua bergabung buat menyudutkan Arsenal. Karena apa? Tahun ke tahun sampai akhirnya Arsenal bisa jadi kontender. Tahun ke tahun lu bayangin dari 2004 sampai sekarang kita nggak menang apa-apa. Udah jadi makanan, jadi mangsa. Bukan. Ya FA macam ceremet. Itu pun FA 8 tahun setelah kita dapat piala terakhir, 8 tahun nggak ngapa-ngapain. Itu udah jadi makanan publik. Nah tiba-tiba Arsenal jadi kontender. Dan pertama kali Arsenal jadi kontender nggak ada yang nyangka waktu itu. Kaget. Waktu Arsenal kontender pertama kali nggak ada yang bilang Arsenal jadi kontender. Udah lah, San. Musim sebelumnya Udah lu main nggak nonton bagus, lu nggak nonton bola selain Liverpool, diem. Pertama kali Arsenal jadi San. kontender waktu pakai mainnya udah bagus, San. pakai baju kerah. Lu tau nggak musim sebelumnya Arsenal peringkat berapa? Peringkat 8. Arsenal peringkat 8, musim depannya kontender. Main di Europa League. Arsenal waktu kontender mainnya di Europa League. Itu yang kalah sama Lupa gue kalah masih Sporting. Sporting. Kalah sama Iya. Sporting. Adu penalti. Iya. Iya benar. Hah, kalau mereka berdua kan emang gak nonton. Enggak, dia fans Arsenal deh, kok. Lu fans Arsenal. Sosok benci Arsenal. Lu fans Arsenal. Wallahi Mereka emang- bentar. Ini sampai lu bikin narasi gue fans Arsenal. Lu goblok menurut gua. Nggak, tapi Menurut gua lu sebagai manusia, manusia goblok. tahun itu ya. Ini kita bukan aja ya. Iya, Fabio Tahun itu Vieira. Fabio ya dan lain-lain. Iya. Ali kan emang Liverpool doang. Kalau dia waktu itu belum nonton bola. Nonton bola, Lagi nonton skip, bola. lagi time skip. nggak tahu. Lagi time skip. Iya, kita ya terus. Emang Itu nggak tahun tahu. tapi sih. 2022-23 kalau nggak salah. Iya. Oh, lagi 122 gitu. lagi ini banget, lagi gacor-gacornya. Kalau nggak 2122, 2223 gue lupa lah antara Iya, lagi. 22-23. Udah nonton dong, yang Jibenji kan? Yang Jibenji bukan, Cu? Bukan. Jibenji Kopit Jongo. Jongo. 21 Jibenji. Nyambil Ya pokoknya gitu. Sampai akhirnya tadi lagi ngomongin apa sih? Oh sampai akhirnya Arsenal tiba-tiba jadi kontender, orang-orang kaget.
Terus ya kita sebagai fans ya bingung juga lah, kaget lah. Kok tiba-tiba jadi kontender nih dari peringkat 8. Kita berisik berkoar ya lu bingung udah gak ada bahan bulian lagi nih. Wah Arsenal udah jago nih. Kalau Kok kayak gak gitu, ada bahan bulian? Gak juara-juara kok gak ada Ya bahan makanya bulian? lu kaget Arsenal jago. Akhirnya jadi narasi bukan narasi nggak juara ya, narasi fans Arsenal berisik ini nih. Yaitu awal ya. Tapi sekarang pemantiknya itu. Sekarang ada yang ngikutin kayak MU Rim. Gak Arsenal gak makan. Bayangin. itu gue juga. Oh, Lah, juga. Gue juga. Iya, lu semua ngebahas Arsenal anjing. Goblok, Lah, emang iya. goblok gak ada Sekarang gua nggak tahu sama lu. nggak makan. Sumpah itu narasi aneh banget. Karena gue pribadi, Nggak, lu tahu nggak karena gue makna pribadi, itu? lu bisa ngeliat video-video gue. Lu bisa ngeliat yang gue bahas Arsenal, lu lihat di saat gue nggak bahas Arsenal. Dua hal yang sangat berbeda. Dunia ini gak cuma lu doang, Rim. Loh, gua emang lu doang. Bukan. Lihat Nggak, lu tahu nggak lain. Lu tahu nggak makna nggak Arsenal nggak makan maknanya Iya, lu kalau tahu nggak makna Arsenal nggak kalimat itu rame, nggak Arsenal nggak rame artinya. Ya udah iya. Nggak Arsenal nggak rame, nggak Arsenal nggak ngonten. gak ada asap kok gak ada api. Absek. Nyambung. Iya dong. Kenapa kita membahas Arsenal? Karena mereka paling berkuar-kuar, paling berisik. Betul. Lah lu kurang keluar apa anjing? Loh, iya, orang bahas Semua Liverpool- orang juga berisik fans bola. Tapi Liverpool gak pernah buat narasi gak Liverpool gak makan. Betul. Paham nggak? Kalau MU emang kenyataannya Kalau nggak MU nggak komersialnya makan. besar. Enggak, Iya. lu pahami dulu kalimat itu artinya apa, maknanya apa. Oh iya. Nah terus lu sematkan sekarang semua orang setiap Arsenal kalah siapa yang nggak bahas Arsenal? Anjing lo lihat pas MU kalah, semua fans Arsenal ngebahas jing. Iya makanya karena itu Arsenal makai narasi itu nggak Arsenal nggak makan. Enggak. Karena dulu MU dibahas mulu. Sekarang Arsenal dibahas mulu. Lu fans Barca bahas Arsenal kalah, fans Madrid bahas ini udah beda benua nih, udah beda Enggak, yang kita permasalahkan. Itu gue udah ngerasain duluan. Yang kita sebelum lu. permasalahkan Iya, adalah makanya narasinya. Gua nggak bilang MU nggak begitu, ya MU begitu. Ya MU emang ngerasain duluan, gua nggak nyangkal itu. Kenapa jadi San, kalau statementnya MU ngerasain ini emang dengerin iya. dulu, MU komersialnya besar, fansnya sangat banyak. gua nggak Ketika menyangka kita itu. bahas MU, gini, ente bisa bedakan. Ketika ente bahas MU Nah, lagi gua nggak bahas menyangka MU lebih besar dari Arsenal, gua nggak menyangka. bukan, dengarkan dulu. Ente bahas MU ketika MU menang atau kalah selalu rame. Tapi kalau Arsenal ketika menang, ente lihat. Kenapa? Tidak rame. Ya emang kagak rame, lu pada nggak bahas soalnya kalau Arsenal menang, bego. Bukan, Lu bahas kalau Arsenal kalah. bukan Lo bahas mana. gini. Kita yang misconception di defense Arsenal menurut gue adalah kalau nggak Arsenal nggak makan itu, berarti kita tuh beneran selalu bahas tentang Arsenal. Iya. Itu ya bener dong. Iya, nggak Kalau selalu kalah, sebenarnya. kalau Arsenal kalah. Nggak selalu sebenarnya. Kata nggak? Enggak, lu juga bangun narasi lagi di sini. Sama aja lu kayak media. Emang lu adalah naluri media yang narasi menyudutkan Arsenal. Udah ketakan. Gua malas juga ngeresponnya jadinya. Enggak, itu kan kalimat itu sesimpel. Ali ini bener banget. Nggak, kita buka aja sekarang. MU nggak makan. Kita nggak pakai MU nggak data makan. aja. MU menang, MU kalah, MU menang. Yang rame yang datang adalah fans-fansnya. Di komen Emang rame. iya, nggak ada yang nyangkal. MU kalah. Yang datang adalah fans-fans lain yang Iya. Arsenal menang, nggak pernah ada yang bahas. Nggak ada yang bahas. Nggak ada yang bahas. Gitu loh, San. Arsenal Paham menang. nggak? Sekarang itu nggak valid lah menurut gua. Kok nggak valid? Sekarang kita Nggak, bahas lu dari berarti- sisi- lu berarti nggak- dari sisi kalahnya aja. Loh, Lah nggak Arsenal, MU menang yang bahas siapa? Ya semua fans Banyak, seru. banyak. Seru ya, pas menang anjing. Arsenal, weh, besar. Sebanyak- Ya karena orang nggak suka sama Arsenal. MU menang sama kalah. City. MU menang sama City. Enggak, MU lawan City juga waktu kalah. Bukan pas lawan Ya, Arsenal enggak, aja. MU nih, MU ini di tahap nerimo. Aneh, lu semua aneh anjing demi Allah aneh. Kok kenapa sih? Maksud gua narasi kayak gitu aja kenapa lu perdebatkan? Loh, kenapa? iya ini dong. kita ngertiin kan. Kita ngertiin. Iya, enggak, maksud gue enggak ada Kalau nggak- masalah. kalau Emang nggak- semua orang Arsenal karena semua orang bahas Arsenal kok. itu kalau kalah, San. Bukan itu cuma kalau kalah. Arsenal, Kalau San. misalnya Ya kenapa kalau menang nggak dibahas terus kenapa? Karena lu nggak suka Arsenal. Kagak, kalau Nggak perihal mungkin menang- kalau mungkin Arsenal menang lawan City lu bahas. Arsenal seri lawan City lu bahas. Nggak mungkin. Kan udah Lu nggak suka dijelaskan. sama Arsenal. Bukan udah dijelaskan. Ya, Kalau orang MU suka sama menang. MU karena MU lucu. Tim yang kalah tiba-tiba jago, lucu. Fans-fansnya lucu-lucu. Enggak, kalau menang Lah, rame. iya. Madrid kalau menang rame. Gua juga suka Barca MU kalau menang. Bukan. Gini loh. Ini kata kasarnya ya. Ana minta maaf dulu sebelumnya. Arsenal nggak sebesar itu, San. Arsenal nggak Nggak, sebesar itu. Lu keluar konteks nggak Lu nyambung bukan kalau itu. itu. Lu keluar konteks Ini bego. nyambung nggak? Lo boleh orang ngomong dulu, baru begini. Enggak, ini aneh, keluar konteks lu Kagak. goblok kayak Enggak, gitu. bukan. Keluar konteks. San, ini lu harus masuk ke artinya. Nih, lu biarin gua ngomong dulu. Lu jangan Enggak, lu ngomong aneh dulu. soalnya. Kagak. Gua enggak terima, tolol menurut gua. Narasinya. Kata kalau gini, kalau ada statement gak Arsenal gak makan. Statement itu berarti Harus menang dibahas kalau dibahas gitu. Menang dibahas kalau dibahas harus gitu. secara tidak langsung. Dari mana ada undang-undangnya? Enggak.
Lu harus Aneh. Enggak, lu sebentar. Kalau misalnya nggak Arsenal nggak makan, berarti di saat setiap Arsenal mau ngapain pun Dibahas. dan viral. Itu Buset, undang-undangnya di mana harus kayak gitu? Bukan, itu kan narasinya begitu. Kan narasi buatan lu semua, karena lu gak suka sama Arsenal. Karena Ini buatan media, lu. media, Iya, bukan lu. kita, Iya. bukan kita, Ya, media. Iya, lu termasuk bagian dari media itu. gini. Iya, Kayak gue, kan saya pemakai gue sosmed. ngomong nggak MU nggak makan karena gue kenapa? MU tuh dibahas mulusan. MU tuh dibahas menang dibahas. Nggak, sekarang gini deh. Nggak, sebentar. Keluar narasi itu. Capek. Nggak, kelamaan, capek. Gue yang capek. Nggak, capek apa? Jadi nggak nemu karena lu motong terus jing. Lu motong terus jadi kita lu nggak nangkep. Enggak, Kita nggak dasar bisa- lu juga aneh. Kok goblok sih dasar gua aneh? Dasarnya udah aneh, Gimana? landasannya udah aneh menurut gua. Pai, lu kan paling rasional Pai di sini. Nih yang goblok dia kan? Iya kan? Goblok lu. Enggak Arsenal enggak makan. Enggak sampai fansnya mengatakan itu yang Kayak orang aneh misalkan gitu loh. orang bahas Madrid mulu nih. Gundo nih jelek-jelekin Madrid mulu kan. Terus isi komentarnya apaan, lu pernah lihat enggak? Enggak, Madrid enggak makan, Bang. Nggak, Itu Madrid masuk nggak makan, akal. Bang. Nah, Itu masuk akal. Karena apa? Karena Gundo bahas Madrid setiap Madrid kalah. Lah itu masuk akal karena Tapi di Real saat- Madrid, San. Karena di saat Madrid menang, Real Madrid di itu saat, nyambung. di saat Real- Madrid menang Allah. pun, di saat Madrid menang. Gundo bahas Madrid, muji-muji Madrid. Bukan Enggak. lu jadi Gundo, lu nggak usah ambil sampel Gundonya. Tapi lu kalau misalnya di saat Madrid menang, kita bahas, ini kita jadi bahas seperti tentang konten nih. Iya juga. Makanya, Gara-gara lu. Gara-gara kebiasaan lu gak suka sama Arsenal jadi sampai sini-sini. Wah anjing nih orang sih berat ya. Gua sumpah, gue makin mendekati season, gue makin bencinya gue Arsenal setelah Gini, top ya. gini. Ketika Arsenal menang, nggak rame. Intinya gitu. Ketika Iya. Arsenal menang nggak rame. Betul. Ente membuat konten, ya viewsnya cuma berapa? Betul. Paham nggak? Jangan ke koridor views, jangan ke koridor nih Itu fans. bukan Ini gini, fans aja, bukan, ini fans. Gini, Nuk, itu kan parameter nggak makan itu adalah di saat konten lo itu di saat ngebahas ini tim itu Kontennya naik rame apa enggak. Itu kan lo di saat lo mau konten kan kita kan harus tahu mana yang rame mana yang iya. enggak. Itu Kalau apa? Arsenal kalah, San, rame kita kan? itu. Kalau Arsenal kalah rame kan? San, Gua harus Terus ngecek di, nih, di komen nggak Arsenal nggak makan itu kan San. artinya itu sarkasme. Nggak, ini itu kita nggak, jujur dengerin dulu. aja. Gue pakai argumen rasional lagi ya. Nggak Arsenal nggak makan artinya komen dari fans Arsenal yang nggak suka ada orang yang ngejelek-jelekin Arsenal pada saat Arsenal kalah. Bener nggak? Itu kita setuju dulu sama-sama. Kalau Entar lu gak usah mana-mana dulu. Kita Oke. setuju dulu sama-sama ya, satu-satu ya. Komen itu keluar ketika fans Arsenal nggak suka, haters ngejelek-jelekin pas Arsenal kalah. Ya kita setuju sama-sama ya. Oke, setuju ya. Setuju nggak? Komen itu muncul di saat Ketika fans Arsenal nggak Oke, suka, iya, oke. ada haters Arsenal bahas kekalahan ini Arsenal. yang sampai mereka foto di mereka apa sampai yang ada foto yang di klub ini Arsenal lagi nggak ada apa-apaan nih. Lagi nggak ada apa-apaan soalnya Arsenal lagi belum main, lagi nggak ada apa-apaan nih. Bener-bener nggak ada apa-apaan muncul tuh. Nggak Arsenal nggak makan tuh muncul tuh tiba-tiba muncul. Gue nggak ngerti ini konteks ini gue nggak ngerti. Anggapannya gini kan di saat muncul yang lu biasa kan adalah di saat Arsenalnya lagi kalah muncul di komen kan nggak Arsenal nggak Nggak makan, Bang. makan. Kalau gue kontenin misalnya seperti itu. Nah ini munculnya di sebelum itu nih San. Di sebelum itu tiba-tiba muncul nih hashtag nggak Arsenal nggak Nggak makan. makan. Iya. Seperti itu. Berarti kan munculnya itu dibikin sebuah gerakannya di situ. Nggak ngerti gue. Karena udah terlalu detail, ngerti terlalu gua. teknis. Nggak, Urusan intinya pesan Arsenal gua kan adalah- ujungnya ke konten kreator namanya. bukan Nggak, ini. pesan gue adalah emang lu semua berangkat dari kebencian. Jadi susah juga kita mau ngebahas itu nggak akan ketemu. Lu juga dengan kebencian lu ke kita. Ya, karena Makanya lu nggak usah dengerin kita juga. orang nggak mungkin Karena- benci tanpa alasan. Karena Ya kan, orang nggak ada nggak mungkin alasan, benci. nggak ada api. Ya karena lu nggak punya bahan bulian lagi, lu benci karena itu dan kita bacot. Itu aja dua itu alasannya. Ya karena bacot. Karena kita Nggak, lo tau nggak? Percaya. Alasan pertama, Hatta, nih ya. Hatta lo juara season ini masih terlalu banyak kalian bisa untuk dibully. Lah iya itu juga alasan tapi Kebayang nggak lu? alasan pertama yang nggak pernah lu semua akui adalah tiba-tiba Arsenal jago. Itu yang kedua Arsenal bacot. Gue ngakui itu kita bacot. Gue ngakui. Ya. Tapi lu semua nggak pernah ngakuin lu nggak punya bahan bulian karena Arsenal tiba-tiba jago. Itu yang buat gue lu bermasalah. Berarti dia terlalu menganggap dunia ini ke Arsenal. Dunia Nggak ini gitu, kalau apa? jago nggak jago itu tetap yang dicakin. kita Nggak yang gitu. dari awal kita omongkan Nggak, permasalahannya kenapa? Gua- fans Arsenal ngomong Berisik. nggak Arsenal nggak makan. Gua akui itu, kita berisik. Iya, tapi dia sampai mengeluarkan statement itu tuh aneh menurut Ana, paham nggak? Iya emang banyak keanehan kita banyak kok. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Lawyers Club. Gua ya terakhir statement gua ngakuin kita aneh. Gua ngakuin gua sebagai fans Arsenal adalah fans Arsenal yang aneh. Gua akui itu. Tapi lu kenapa nggak mau mengakui? Lu nggak punya bahan bulian lagi. Setelah Arsenal jago, lu tiba-tiba kaget.
Ada 2 alasan yang mendasari lu gak suka Arsenal. Pertama, fans Arsenal bacot, gak bisa diem. Kedua, Arsenal ngagetin tiba-tiba bisa main. Udah itu. Loh, menurut kita gua. masih bisa bully Arsenal, San. Ya, emang masih bisa. Musim ini Liverpool lagi anjlok, jatuh. Ente gak bisa menang sama Liverpool. Nggak, Ya, emang bagus. Musim lalu lu juara gak bisa menang Arsenal. Hah? Sama aja. Ya tapi makanya maksudnya kan ente bilang gak ada bahan bulian. Sekarang ente kasih tahu. Ya enggak, Arsenal Gitu tiba-tiba loh. jago. Nggak, Ya, nggak ada tim yang at nggak least bisa lu di bawah dibully, Arsenal. San. At Nggak least ada. lu di pantat Arsenal. Lu mau ngebully Arsenal, at least lu di pantat Arsenal. Ada Lah, dulu iya. gini, kita anggap analoginya ada 2 temen dengan kualitas kualitas yang sama, anggaplah intelektualitas kebodohannya sama. Cuman ada 1 orang yang enak diajak ngomong, ada 1 orang yang ngeselin. Lu mau ngecakin yang mana? Gue jakinnya. Ya udah berarti emang karena ngeselin, karena bacot. Kalau tiba-tiba ini jago, ya kita nggak kenapa-napa. Ya dan lu gak mau ngakuin itu masalahnya. Nah nggak bukan nggak mau ngakuin. Gue ngakuin sih San. Ya emang lu gak, ya, Kenapa ya? Lu ini Kalau nggak nggak akan- mau ngakuin ini itu nggak nggak akan relevan. ada Kalau nggak ujungnya. mau ngakuin kalau nggak relevan karena Karim ngomong Arsenal bakal juara Premier League itu dalam itu ngakuin. Enggak, alasannya lu gak suka Arsenal. Yang tadi gue bilang. Ya Nomor udah. 1. Arsenal tiba-tiba jago sama fans Arsenal Udah bacot. itu udah apa kayak yang ngomong. Ya, makanya lu nggak mau ngakuin itu. Itu kesimpulan-kesimpulan yang ada di otak lu. Bukan Enggak lah, bukan ini dari kita. Bukan dari kita. kenyataan, ini kenyataan. Karena- Maksud gue, ini realita yang ada. Emang Arsenal tiba-tiba jago ngagetin, dari bego ke jago tuh transisinya ngagetin. Dari peringkat 8 ke kontender ngagetin dong. Mending MU lebih ngagetin dari 15 sekarang jadi 3. Ya ngagetin, cuman MU udah dicap sebagai orang yang seperti itu emang, udah gede. Arsenal kan puluhan tahun bego Arsenal. Puluhan tahun bego tiba-tiba jago, lu kaget. Dan lu gak mau mengaku itu, udah sesimpel itu. Gue Arsenal pun juara season ini, menurut gue dia masih belum tim jago, San. Gue Lah, pribadi. emang gue gak peduli itu urusan lu sama diri lu. Kalau Cuman- jago itu ketika juara, San. Jago itu ketika juara. Jago di saat lo juara dan lo Masa lu- konvinsi. Iya. Lu bisa main, lu nggak, maksud gue transisinya. Arsenal tuh dari goblok banget. Arsenal nggak pernah di atas peringkat Itu kalau 4. itu sebagai fansnya mengakui itu, tapi sebagai kita sebagai fans Ya lu nggak lain, mau mengakui kan? Bukan, ya, bukan narasi mengakui, yang Karena gue nggak ada- bilang. nggak ada Oh, suatu hal mungkin yang- ada nggak ada suatu hal yang bisa kenaikan. kita akuin. Kita Ngomong-ngomong soal akuin, kita harus pindah karena kita harus akuin bahwa Munchen bisa ke semifinal mengalahkan Real Madrid. Yes. Ngomong-ngomong soal akuin ya, karena Munchen bermain dengan cantiknya dan magisnya dan kita disuguhin dengan pertandingan salah satu pertandingan terbaik di musim ini. Ini mau kita bahas Mas. Kita langsung bahas aja. nggak seru ya. Karena instruksi langsung dari Papai. Jadi terlalu dragging ke arah situ. Jadi 2 jam nih, Ge. buat Arsenal doang udah 1 jam sendiri menurut gue. Nah, itulah Munchen menang 2 kali. Di leg pertama menang 2-1. Di leg kedua menang 4-3. Dengan catatan banyak gol di situ. Babak pertama aja udah 3-2 kalau nggak salah ya. Babak pertama 3-2. Gue lupa persis deh. Gue lupa. Di sini menandakan bahwa Real Madrid itu sebenarnya ada mentality buat remontada. Cuman sayangnya ada kartu merah melalui Camavinga gitu. Itu Kita kan harus akui lah. gol langsung gol menit 5 detik 57-nya Ada Guler itu kan gila. Iya. Iya, kesalahan New Year kan. Iya, itu kan Free OP. kicknya juga anjing sih. Free kicknya juga Iya. menurut gua OP banget free kicknya. Terus gol Guler langsung dibales sama Pavlovic. Golnya Guler lagi langsung dibales sama si Harry Kane. Harry Kane golin langsung dibales sama Mbappe. Wah, bener-bener itu match bales ketemu bales. Ya cuman nah kita bahas yang Camavinga deh. Bodoh menurut gue itu. Goblok sih itu. Kartu kuning kedua tertolol. Kartu kuning kedua tertolol. Kartu kuning pertama profesional foul kan dia. Profesional foul, Bagus. Yang Kartu kuning kedua keduanya ngulur-ngulurin dong. waktu. Iya enggak lu buat. Bukan. Iya. Itu ngulurin waktu orang nggak pelanggaran kok. Kuningnya Kuningnya dia karena ngulurin waktu. Oh bukan yang pelanggarannya. Pelanggaran itu pelanggaran, maksudnya pelanggaran foul doang. Iya, tapi bukan kartu. Kartu mau wasit. Kartunya dia Dia ngulurin ngebola. waktu. Ngapain bola emang dia dibawa diinin. Oh. Lu kondisi lu kartu kuning. Goblok sih. Lu sadar diri. Dan baru main tuh dia tuh. Pemain pengganti kan. Maksudnya, cuman gak bisa menurut gue disalahin kesalahannya itu dari Kamavinganya. Lo harus ngelihat Vinicius sama Mbappe yang menurut gue masterclass untuk Bayern Munchen. Work rate-nya bagus banget sih. Apa? Si Mbappe itu work rate-nya bagus. Enggak, cuman mereka masterclass tapi untuk Munchen. Kalau Vinicius sama Mbappe itu klinis di match kemarin, Menang dia. mungkin kita bisa ngelihat semifinalnya adalah Madrid PSG, Atletico Madrid Arsenal. Ya. Karena itu gak klinis. Sama berapa kali depan gawang Vinicius jatuh mulu. Dan mereka, wah gue Sumpah ya kebanyakan jatuh tuh orang, heran gue. Gua Kasih tuh- tongkat aja, kasih tongkat. Siapa Ribet sih? di Vinicius. Oh. gue ngeliat Nyari ini, banget, kayak kesannya nyari. ini lagi-lagi problem yang iya, kok lu ngeliatin gue, gue ngeliatin lu anjing. Iya mau tahu ya, mau tahu sumber kita.
Nggak bisa. Nah, lu harus perhatiin di saat seperti ini gimana untuk ke depan. Apakah Arbeloa orang yang pas Ya. untuk menjadi suksesor Madrid? Jadi bisa dibilang Madrid Arbeloa nggak dapet apa-apa nih ya Madrid tahun ini. Udah ya? pasti dipecat lah. Iya. Orang udah muncul kandidat-kandidat kayak Didier Deschamps, Pochet segala macam udah. Dan gue yakin Arbeloa udah tahu dia bakal dipecat. Udah tahu dari kapan tahu udah bakal. Ya udah gue nggak ada yang percaya juga kan. Dan ini dua musim berturut-turut nggak dapat angkat piala ya. Terakhir itu kalau nggak salah 16. Season lalu ya Super Cup kalau kita hitung. Ya kalau anggap Lani nggak ngangkat. Oh iya. Terakhir 16 tahun lalu tuh kalau nggak salah. Tapi di match kemarin Ana ngelihat lebih enak dilihat daripada leg pertamanya. Oh iyalah. iya. Emang Kemarin di bener-bener mana-mana leg kedua selalu seru Selalu Li. bisa seru. Kecuali Arsenal Sporting. Liverpool Leg PSG pertama juga nggak seru tapi anjing. Liverpool PSG ya nggak dihitung lah karena Liverpool nggak bisa ngapain. Liverpool makanya. PSG dua leg kita cuma nontonin PSG sekeren apa aja. Ya makanya itu karena karena- botanya dia menurut gue memang aneh banget. Kok ke situ? Enggak kalau dari match kemarin gue ngelihat bener-bener jual beli serangan banget sih. Nah yang gue sorot itu sebenarnya lini belakangnya Munchen tuh nggak sebagus itu. Nggak ya, sebagus dengan- itu. Lo perhatiin Upamecano selalu maju ke depan suka ketinggalan. Banyak Iya. banget tuh. Apalagi adu speed sama Mbappe. Gue yang ketakut sendiri. Ini dapat gak? Ini dapat gak nih? Ya dapat gak nih? Ternyata dapat beberapa kali. Cuman ada yang menurut gue yang touchnya dia jelek banget tuh. Yang akhirnya gol. Itu Nggak, akhirnya akhirnya gol. Gol ketiganya Mbappe itu karena Upamecano lepas bola. Terus gue lupa Vinicius apa Mbappe ya. Gue lupa yang mana. Terus tadi nggak mau yang diteriak. Itu tas yang jelek. Itu yang tasnya jelek. Yang tasnya jelek itu di belakang pokoknya akhirnya kerebut. Gue lupa itu yang mana. Dan gue lupa itu gol apa enggak. Nggak ada satu momen Upamecano tapi yang keren ada. Yang dia di kotak penalti ngejegal. Oh itu lagi one on one. Itu teriak. Wah. Tapi itu karena kesalahan dia juga. Iya kesalahan diri juga sebelumnya. Lu ngapain teriak anjing? Cuma maksudnya di saat lu datang dengan match ini dengan Upamecano sama Jonathan Tah, menurut gue dengan ketemu lawan Vinicius Mbappe sama siapa sih? Vinicius Mbappe-nya lah. Ya udah pasti problemnya bakal ada kenceng banget karena ini back dua-duanya gak kenceng. Iya. Jonathan Tah apalagi dengan umurnya kayak begini, menurut gue ya wajar aja kalau misalnya si Upamecano sama Tah kelihatan banget kemarin mainnya jelek. Ya. Gue pribadi ngerasanya seperti itu. Tapi Lamen Upamecano bagus, ngasih juga ke Harry Kane. Oh iya benar. Dia ngasih Dan lo harus ngasih terupas perhatiin bagus. Lo perhatiin Harry Kane. Harry Kane juga jelek Gila. mainnya. Tapi ya gue mungkin jarang golnya nonton tapi Munchen. gila Rim. Golnya top. Golnya oke. Golnya Itu bagus. Lo top. harus lihat di babak kedua berapa kali bola nih depan dia ini gawang. Dia nggak mau shoot. Bener banyak Dia nggak mau shoot. momen bener. Dia berapa kali dia bingung, dia shaky, yang penting mencoba dibawa lagi. Dan nggak punya banyak peluang juga sih tapi. Nah iya, cuman gue ngerasa, gue nggak tahu ya, mungkin orang-orang bakal ngeliatin, anjing Harry Kane mainnya bagus banget bang. Gue nggak ngerasa Harry Kane Menurut gua masih bisa perform di big stage. Masih lah, cuman emang gila, another back Bukan, day at the enggak. office aja. Big game-nya Harry Kane kapan kita ngeliat Harry Kane main Abis bagus? ini big game lagi. Lah bukan, enggak, Harry Kane main di big game bagus perform. Yang waktu England bagus. Kapan England lawan siapa? Yang waktu Euro. Iya lawan siapa? Lawan siapa ya waktu itu ya? Udah lama Harry anjing. Kane ngapain Euro? Walah bagus. Oh ada 2018 kali Piala Nggak, 2018. Kalau 2018 main. Udah lama. Enggak Euro kau tahu gue. Kan sebenarnya Ana bilang Rim. Ana mau ngomong ini dari dulu takut. Apa? Harry Kane tuh gak sebagus itu sebenarnya. Wih. Harry Kane gak sebagus itu di big game nih. Enggak, Di big game. maksud Ana dia kalau untuk possession oke, shooting, finishing oke, tapi untuk yang lain-lain tuh kurang, paham gak sih? Gila lu. Menurut Ana ya? Sekarang dia di Bayern Munchen mencoba untuk memperbaiki semuanya kan. Mencoba akhirnya dia tuh udah mencoba ngebenerin dah, udah bisa bagus main dari belakang. Maksudnya udah bisa di situnya. Cuman bener yang kata lu, di mana di saat di big game, di saat orang ngerasa dia harusnya perform, dia nggak perform. Dia nggak perform. Enggak lah. Lawan Madrid dia nggak Enggak perform. gitu lah hitung-hitungannya lah. Loh, kita kan ngeliat striker bagus apa enggak kan nggak cuman dari golnya dia berapa. Tapi ada momen-momen krusial di mana di game ini kita butuh banget nih striker. Dia bagus itu ketika wingernya bagus, contoh kayak di Spurs ada Heung-min Son. Dia bagus Heung-min Son. Dia bagus, tapi di sini ada Olis. Dia kelihatan bagus. Tapi kalau misalkan dia seorang individu sendiri, Oh enggak, kan dia kurang. striker. Nggak bisa gitu Lewandowski lah ya. bisa, Suarez bisa. Enggak Lewandowski enggak dong. Lewandowski sudah bisa. ngumpan. Lewandowski bisa. Di Munchen siapa? Ya banyak ada Muller, ada Ribery, Oh iya, ada macam-macam. Robben. Di Barca? Di Barca emang Namanya udah udah tua. tua, Di Barca udah sih. tua, Iya. beda dong striker nih. Suarez? Ya Suarez bisa, Iya. kalau Suarez bisa. Cuman kalau Lewandowski enggak, karena kan enggak counter Suarez. Siapa? Enggak lah Suarez kan Suarez overrated juga gitu siapa?
Suarez main sama Messi, Neymar, gila Enggak, lo. tapi emang Di seorang Liverpool striker itu emang bukan. Coutinho. Tapi di Atletico juara. Di Atletico juara no. Enggak, kalau Iya. menurut gua Itu argumen argumennya dia padahal. argumennya Ali nggak relevan soal striker bisa menggendong satu squad. Kecuali Siapa yang bilang segitu satu? Ali seakan-akan menggiringnya Harry Kane harus menggendong suatu squad dong. Bukan gitu, Nugi Nugget. Apa? Bukan, maksudnya seorang striker itu nggak cuman striker itu yang dibutuhkan di tim. Jantungnya tim itu striker. Beda dong. Menurut Ana. Menurut Ana. Tombak jing. Hah? Tombak. Kalau jantung kan playmaker. Ini yang ngajak dia siapa sih? Ay, tetap Ana sini. Nah, maksudnya itu striker kan penting gitu loh. Tapi kalau Harry Kane ini bener, maksudnya kayak menurut Ana ya biasa gitu, nggak bagus-bagus banget, tapi terlalu dilebih-lebihkan. Enggak, gue ngerasa. Sekarang nggak ada lagi striker kayak dia ya. Gila sih. Bukan iya, enggak. Harry Kane adalah striker. Ya bagus ya, tapi nggak sebagus itu. Nggak, Harry Gitu. Kane adalah striker bagus. Cuman problem gue adalah di big game gue nggak ngeliat ada dia. Dan ini udah berapa kali? Lu kasih ke gue dong case-nya di mana dia main di big Nggak game. lupa aja kita udah lama Enggak, mungkin. semalam Kita itu lupa gue ngeliat aja. dia ada presence-nya. Dia gue Enggak. perhatiin dia gerak. Gue perhatiin dia gerak. Enggak bagus dia Semalam kemarin. gimana Dia sih? di belakang, Lu bisa Rim. bilang dia nggak Dia lebih bikin- pressing, Rim. Dia satu- pressing. Gua Dia sebagai strikernya. Sebagai striker kan ngomonginnya ada. Ngomonginnya presence. Sebagai strikernya dia ngapain? Presence Satu gol, ada. satu assist. Ya, kalau kayak gitu kan kalau sebagai striker kita carinya output. Nggak jawab aja 1 gol 1 Iya, assist. ada outputnya, ada end produknya, udah di on the pitch lagi yang selain golnya, selain end product, dia tarik ke belakang, dia Passing, playmaking, playmaking. dia banyak Kompleks. Ini juga role yang dia lakuin. Sumpah ya kompleks gila nih orang. Jadi menurut gua nggak valid, seperti kata lu yang soal Lamine Yamal, gitu. Bahkan di sektor itu, di sektor dia berani turun, dia punya atribut passing, punya atribut playmaking, dia lebih dari Haaland di situ. Jauh. Iya, gua Ya, emang iya. musim ini ya Bang. Ya enggak mau Enggak, dari bahas dulu. berapa musim Jing. Dari dulu. Tai Harry Kane Pas lawan Bro, Liverpool, beda pas anjing. trouble. Nggak Pas atribut trouble, ya? pas trouble, pas trouble. Pas Sorry nih, sorry. anjing. Kalau ngomongin overall mungkin gol segala macam rekor mungkin Haaland di atas Harry Kane. Cuman kalau ngomongin atribut, kelengkapan, kompleksitas menurut gue Harry Kane lebih dari Haaland. Dari zaman di Spurs kok dia sering Oh iya, playmaking, atribut turun ke ke bawah. Harry Kane Bang. Iya, makanya. End pojaknya coba banyak kan. Iya, produknya iya mungkin. Cuman atributnya Harry Kane jauh lebih Bang, banyak setuju daripada Kije, Haaland. setuju. Coba kita mau kasih panggung lagi buat Mr. Einstein of ARH. bola. Einstein of Ah, football. bentar, Basya, tolong es kelapanya, Mbak Masud. Kita mau ngasih panggung Tapi gimana dulu nggak perasaan minum kenapa ya? gimana perasaan ente melihat Lucito bermain setelah ente lama nggak memiliki. Nggak nonton tapi Ini, sayangnya dia. Nonton. Salah satu kegoblokan botak Belanda ini Maksud menjual Luis Diaz. Yang jual kan FSG. Tapi nih. Yang jual kan Michael Edward. Nggak hubungan, jangan hubungin ke Liverpool, Iya, hubungan ente ke Luis Diaz. Luis Diaz ini di Liverpool Lucito dong dibilang Lucito. Ini dibilang maruk, sebenarnya nggak Jorok banget. Cepetan nih nggak mulai-mulai. mau dijilat. Nggak. Gue ngeliat Luis Diaz ini dijulukin sama fans Liverpool tukang bawa bola sampai out itu salah sebenarnya. Ya, Gue mau counter dulu. bentar. Anda dikit. Nggak lama. Apa? Luis Diaz kalau nggak golin terakhir, Luis Diaz mainnya jelek. Dengarkan dulu. Setuju nggak lo? Luis Diaz kalau nggak golin terakhir mainnya jelek. Bentar. Ada belum peluang selesai. satu, inget gak lo? Belum Jadi terupas. selesai. Oke belum lanjut. selesai. Dia memang mainnya kayak gitu, Gi. Tahu nggak bedanya dia sama Messi apa? Apa? Messi bisa finishing, bisa cetak gol segala macam kan. Bentar. Luis Diaz itu cuma ngocar-ngacirin back. Lo juga bedain sama Messi. Iya enggak maksudnya. Lo bedain sama Messi. Iya maksudnya Luis Diaz itu lebih ngosak ngasih ke lini belakangnya gitu loh. Ngosak ngasih. Tabok. Heeh. Lu juga bikin acara sendiri keplaknya dari awal. Terus Li. Itu maksud gue, dia tuh memang dibuat sama company itu buat apa ya, bikin bingung lini belakang. Ketika dia sudah dikejar 2-3 orang, kan kosong nih sebelah kanan atau kirinya, dia passing ke situ gitu loh. Dia bukan tipe pemain yang bisa shooting, yang bisa segala macam. Nah kenapa kita benci banget Gakpo dimainin? Tuh dia cuman cut inside, shoot. Nah kalau Luis Diaz itu masih bisa sampai ke Ngasih flare. Ke kotak penalti segala macam, paham nggak? Oke, makasih ya highlight tentang Lucito. Tapi perasaan ente perasaan? Sedih sih. Sedih. Oke. Oke, kita ke seberang lagi. Palembang, lihat, Pai, lihat, Pai. Nah, dari tadi sebenarnya dia dendam udah mau gebugin nih soal Arsenal tadi. Enggak, saya enggak kelar. Gue kok kameranya enggak gitu-gitu. Oke, kita masuk ke sisi satu orang pemain yang dimana ini ada dua sisi. Di leg pertama
Enggak. Di leg pertama di sebagus itu di leg kedua dia justru malah kita bisa lihat gua tahu. orang ini kenapa tiba-tiba apa dia ada istilah pandit yang boleh dut-dutan. Nih. Istilah panditnya itu. Boleh dut-dutan. Jadi dipuja-puja. Tiba-tiba beledang. Boleh Gini kan, dut-dutan. bagian yang ini kan. Manuel. Tebak siapa? Aduh, siapa? Coba. Nah, dia negaranya Jerman. Oh, Mamardashvili. Mamardashvili ya? Bukan. Manuel Neuer. Jadi ada apa sih dari Manuel Neuer dari seorang Einstein of football di depan saya ini? Yes, dari saya kebetulan Hasan lulusan mana di bolanya? Gue di University of Kulu. Yes. Gul. Gimik aja. Gul tidur. Ya Manuel Neuer wajar lah, kita udah tahu dengan umur seperti ini. Sometimes may be good, sometimes may be shit. Tapi apakah ini alasan kenapa dia nggak mau main di World Cup? Karena dia tahu dia nggak bisa konsisten. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi kan. Tapi Dan dia lawannya juga siapa kayak punya ego yang gue udah dipuji-puji orang ini, gue pengen asik-asikan aja main bola, ada tuh gitu-gitunya. Ada. Maju-maju apa segala macam. Ini kan dia yang pencetusnya. Ada. Terus. Gak gini. Neuer itu mungkin menurut Ana. Menurut pribadi. Menurut Ana pribadi. Dia sebenarnya masih ada prime-nya. Tapi nggak seperti dulu. Nggak konsisten. Bukan nggak konsisten. Ya nggak konsisten bisa dikatakan seperti itu. Cuman dia ngelihat situasi dan kondisi. Ketika lu sudah tapi itu juga nggak masuk akal juga ya. Ketika lu punya satu gol, lu melakukan hal kesalahan kayak gini, dia tuh mau membayar kesalahan itu. Sebenarnya kalau dia awal gak blunder, dia bisa lebih baik lagi karena dia sudah melakukan kesalahan itu. Dia mau menunjukkan bahwa gua tuh mau membalas kesalahan. Benar teman-teman. Bener gak ini? Bener banget teman-teman. Assalamualaikum. Berarti lolos nih ya? Lolos. Siapa Sabto Aryo? I love you so much. Nggak, kita balik lagi ke soal match cara entertain. Lu bayangin di babak pertama itu lu ditontonin ego satu sama lain untuk cetak gol banyak. Babak kedua lu kasih approach tactical. Jadi lu mata lu enak banget. Dan lu bayangin gue nonton Arsenal. Nah, itu merugilah Anda sebagai fans Arsenal. 94 menit gue. Ya karena itu Arsenal dia sebesar itu gitu loh. Lo kalau perhatiin nih di grup gitu kerjaannya, anjing liat dong gol ini gila, ini gila. Wah udah nontonnya. Diem. Nanti kamu muncul. Terakhir muncul gue. Terakhir muncul ya Olise ya. Enggak, yang Olise sama terakhir banget pas full time ngamuk-ngamuk. Oh iya bener. Ya tapi satu sisi malam yang luar biasa buat Arda Güler tapi tidak cukup Betul. buat dia dan buat timnya Katanya ada untuk info memenangkan. Florentino Perez ngamuk-ngamuk di ruang ganti. Gue gak tahu ini kayaknya hoax sih lebih tepatnya. Cuma katanya Florentino Perez Ada ketuaan ya buat ngamuk-ngamuk. enggak, dia menurut gue. bilang katanya dia ngamuk-ngamuk, tapi sebelum ngamuk-ngamuk katanya Arda Güler cabut duluan loh gitu. Karena dia Yang bagus. layak dimarahin. Di situ Arda Güler keluar dari stadion sendirian. Ya. Oh iya. Yang lainnya gak ada. Katanya mau ke Liverpool ya reguler. Mungkin. Apa? Mau ke Liverpool reguler katanya. Ada ntar Ana balasin chat dulu bentar. Siapa? Siapa? Iya. Itu mau ngomong ke sono kan gue tonjok lo. Demi Allah bukan punya orang sim. Gila ya. Ini terlalu inside jokes guys, sorry. Kalau nggak inside jokes terlalu di TikTok ada kok guys. Jangan dong. Oh iya benar. Tapi menurut gue ini terakhir ya. Sempat rame tuh. Gue Ya udah thank you. Ya mungkin review UCL kita segini aja. Belum. Terakhir. Kenapa Florentino Perez tidak se-harsh itu seperti yang dulu-dulu gitu. Harusnya Arbeloa dari awal kalau udah ketahuan nggak ada hilalnya nih, nggak angkat trofi lagi. Nah, nih. Kenapa nggak langsung menurut aja? gue mereka udah nyiapin, mereka harus sadar diri, nggak bisa lu sekarang langsung diganti. Lu ganti pelatih siapapun sekarang, lu berharap langsung nyetel itu nggak mungkin. Banyak contohnya Siapa? Arne kan pre-season dulu. Oh. Enggak, ini lo Liga Ini udah makronya. mulai. Iya, Liga udah mulai, semua udah mulai. Gak bisa langsung lo. Kenapa nggak gambling? Setuju gue. Ya nggak bisa. Anggapannya Kemarin ya lo Apalagi di level Madrid gitu, nggak mungkin di nggak satu mungkin. tahun yang sama ada 2-3 pelatih Nah, aneh. jadi sekarang menurut gue ya approach mereka paling bener adalah ya udah Arbeloa nikmatin sampai akhir season. Arbeloa pun tahu kok dia bakal dipecat. Dia bakal nganggur ya. Dia bakal nganggur di sini. Ini- Iya. Tapi kita Aneh tahu lah kemarin. Madrid itu kejam. Lo bukan nggak percuma lo mau kejam-kejam. Lo punya
lo sekarang yang penting apa? Get through this season first. Yeah. Daripada lu bikin pelatih satu, lu approach ambil bagus. Itu. Terus itunya. Iya, kalau kemarin Ana ngobrol Sama. Jadi kemarin di sini. Maaf. Jadi Ana kemarin ngobrol sama temen dan dia fanatik banget sama Real Betis. Real Madrid. Real Madrid. Fadel guys. Bukan. Bukan. Siapa? Fadil so asik. Enggak bukan Fadil ini ya. Jadi dia ngomong gini. Arbeloa ini sebenarnya sebelum Xabi Alonso, ini nggak tahu benar atau enggak ya, tapi dia nunjukin buktinya. Sebelum Xabi Alonso sebenarnya yang mau gantiin perannya Ancelotti itu Arbeloa. Tapi waktu di hari H, waktu mau diresmikan tanda tangan kontrak, Xabi Alonso ngasih kabar bahwa dia mau ke Real Madrid. Nah, akhirnya Xabi Alonso masuk. Dia ngelatih, dipecat. Tapi di saat Xabi Alonso itu, Real Madrid sudah menyiapkan pengganti dari Xabi Alonso ini. Paham nggak? Si Arbeloa, jika terjadi apa-apa, urgensi. Nah, Xabi Alonso dipecat karena beberapa faktor. Dari faktor pemain, sama mungkin dari taktiknya tidak sesuai sama ekspektasinya Florentino Perez. Dipecatlah, mengundurkan diri Xabi Alonso. Ganti Arbeloa. Nah, Arbeloa ini memang sudah direncanakan sama Real Madrid. Nah, kelihatan Real Madrid gak berkembang kayak gini, ya mungkin dia akan dipecat gitu. Tapi pada intinya, sebelum Xabi Alonso sudah mempersiapkan Arbeloa. Jadi dari Ya, pihak itu terlalu panjang buat simple. Iya. Buat simplifikasi, Arbeloa udah disiapin sebelum Xabi Alonso dipecat. ya, kalau kayak gitu dari awal kayak gitu aja kita ngobrolnya, nggak usah pakai cerita-cerita. As simple as that. Ditarik kemudian di stress panjang biar lama, biar kelihatan pinter. Dibacain sama Kasih ketawa dulu dong lagi yang Oke guys, itulah review UCL. Ini asupan ini mungkin lama, jadi bisa sampai hari Sabtu karena ini masih hari Kamis ya, per-upload. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu kalian bisa nonton, bisa pause, permakan, kalian pause lagi, kalian lanjutin lagi kalau kalian suka. Tapi Gue yakin 2000% isi komen akan support kita. alias nggak ngerti bola. Line up anjing. ganti hostnya. Iya. Oleh mana? Kalau Real ganti host kita juga bingung guys. Ya. semakin gak seru ya Ali katanya. Itu fans Arsenal siapa sih? Keluar bos. Bener kata dia, jangan debat sama fans Arsenal. Benar kata Dr. Tirta. Bener kata Dr. Tirta. Tapi kalau tentang fans Arsenal ya. Iya. Ini masa sih nggak ada ini line up-nya, masa nggak ada yang pintar-pintar sih? Iya. Basya Oleh mana? Iya. Kalian mengharapkan apa di UCL? Sekali lagi ya. Dari awal terbentuknya Grombol sampai sekarang kita tidak pernah menyatakan kalau diri kita adalah pundit. Oke, sekali lagi gue jelasin kalau semua ya. Tapi kita adalah Einstein of football. Masuk Michael. Baru tuh masuk Baiko. Oke, makasih yang udah nonton. Nugi Nugget, Ali Red Story, Ponakan Haji Damong, Karin Nasar pamit undur diri. Dadah. Let's go.